feeling like fuck cops, let them get the buckshot. Dollar bill, I'ma show you where the buck stop. Hit them with the gun pal, I be going nuts now. To get the rum rap, shorties won't fuck now. Baby, I'm back again, ain't nobody iller. Beating on my chest like a fucking gorilla. Grew up on a Tribe Called Quest and Jay Dilla, but the Mac taught me how to swing donuts for real. I'm just. Bagaimana jika seseorang yang telah kehilangan segalanya diberi kesempatan untuk mengulang masa lalu dengan imbalan jiwanya harus menderita selamanya? Kisah ini dimulai dari sebuah penjara bawah tanah yang gelap dan mengerikan. Di tempat itulah seorang pria bernama Yoen Sahyeon, putra sulung klan Pedang Luyang, disekap dalam kondisi yang benar-benar mengenaskan. Kedua lengannya telah terputus, salah satu kakinya juga telah hilang, tubuhnya dirantai, bahkan lidahnya pun telah dipotong. Ia tak lagi memiliki harapan untuk bertahan hidup. Di tengah keheningan, tiba-tiba terdengar sebuah suara misterius yang mengajaknya berbicara. Suara itu kemudian menceritakan nasib tragis klan Pedang Luyang, sebuah klan yang telah hancur dan seluruh anggotanya dibantai tanpa ampun. Mendengar semua itu, Yoen Sahyeon tetap percaya bahwa orang-orang jahat suatu saat pasti akan menerima balasan. Baginya, hukum sebab akibat selalu ada, dan langit akan menghakimi setiap kejahatan. Namun seketika aura mengerikan dari sosok misterius itu mencekik lehernya. Seolah ingin mematahkan keyakinannya, suara tersebut berkata bahwa tidak pernah ada penghakiman dari langit. Ia kemudian menceritakan kisahnya sendiri sejak zaman mitos dan menyatakan satu kalimat yang mengguncang segalanya. Langit dan bumi tidak pernah berbelas kasih. Setelah itu, suara misterius tersebut menawarkan sebuah kekuatan yang mampu mengubah takdir. Namun, harga yang harus dibayar sangatlah mengerikan. Jika menerima kekuatan itu, jiwa Yoen Sahyeon akan menderita selamanya tanpa pernah memiliki tempat untuk beristirahat. Meski mengetahui konsekuensinya, Yoen Sahyeon tetap menerima tawaran tersebut. Dalam sekejap, aura yang luar biasa menyelimuti seluruh tubuhnya. Luka-luka yang selama ini membuatnya cacat perlahan menghilang. Lengan dan kakinya kembali pulih seolah semua penderitaan yang dialaminya tidak pernah terjadi. Saat membuka mata, di hadapannya telah muncul sebuah kitab kuno yang memancarkan aura luar biasa. Tanpa ragu, Yoen Sahyeon mengambil kitab tersebut dan membuat sebuah perjanjian dengannya. Seketika, kekuatan dahsyat mengalir masuk ke dalam tubuhnya. Kitab itu bernama Sutra of Vanquishing Darkness and Rending the Heavens. Tak lama setelah perjanjian itu selesai, sesuatu yang mustahil pun terjadi. Yoen Sahyeon dikembalikan ke masa lalu sebelum seluruh tragedi yang menghancurkan klannya pernah terjadi. Saat sadar, ia mendapati dirinya telah berada di Aula True Enlightenment, kediamannya sendiri di dalam klan Pedang Luyang. Di saat yang sama, tanpa sengaja ia dapat mendengar percakapan para pelayan yang sedang membicarakannya dari luar ruangan. Tak hanya itu, ia juga mulai merasakan perubahan besar pada tubuhnya. Energi mengalir tanpa henti, stamina meningkat drastis, dan seluruh kemampuan fisiknya terasa jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Menyadari bahwa ia telah kembali ke masa lalu, Yoen Sahyeon langsung mengambil tindakan. Ia membuka pintu kamarnya dan memerintahkan seluruh pelayan untuk berkumpul. Begitu semuanya hadir, ia langsung memecat seluruh pelayan yang selama ini melayaninya karena menganggap mereka telah membangkang. Ia memerintahkan mereka segera meninggalkan kediamannya, lalu menyuruh salah seorang pelayan pergi ke kantor pelayan untuk memilih seorang pelayan pribadi yang baru. Namun keputusan itu ternyata membuat seseorang di balik layar kehilangan mata dan telinganya. Salah seorang pelayan segera melaporkan bahwa seluruh pelayan milik Yoen Sahyeon telah diusir dan kini tidak ada lagi orang yang bisa memberikan informasi dari dalam kediamannya. Mendengar laporan tersebut, sosok misterius itu langsung diliputi amarah. Sementara itu di kantor pelayan, kepala pelayan juga dibuat bingung dengan tindakan sang tuan muda. Ia terus memikirkan strategi apa yang sedang direncanakan Yoen Sahyeon sambil mengingat kembali bagaimana sifatnya sejak masih kecil. Di tengah pikirannya, terdengar suara seorang wanita yang meminta izin untuk masuk. Wanita itu adalah Jong-a. Kepala pelayan kemudian menjelaskan bahwa sebentar lagi akan terjadi gejolak besar dalam perebutan pewaris klan Pedang Luyang dan Yoen Sahyeon merupakan salah satu kandidatnya. Karena itulah, ia bertanya kepada Jong-a, "Apakah kau bersedia pergi ke Aula True Enlightenment?" Di dalam hatinya, kepala pelayan berharap Jong-a mampu melihat niat sebenarnya dari sang tuan muda. Keesokan harinya, Jong-a akhirnya tiba di depan gerbang Aula True Enlightenment. Ia langsung terpukau melihat kemegahan bangunan tersebut. Tanpa sadar, ia teringat pesan kepala pelayan. "Jika kau ingin mengetahui seberapa kuat sebuah klan, lihatlah gerbang utamanya."
Saat masih terpaku memandang gerbang itu, seorang penjaga menegurnya. Jong-a segera memperkenalkan diri dan menjelaskan bahwa ia diutus oleh kepala pelayan. Sebelum mempersilahkannya masuk, para penjaga memberikan sebuah peringatan. Apapun yang terjadi, ia hanya boleh melewati jalan setapak yang telah ditentukan dan tidak boleh mengambil jalur lain. Jong-a pun mengikuti petunjuk itu. Namun ketika memasuki kawasan aula, ia menyadari bahwa hutan di dalamnya sama sekali tidak normal. Dengan mata emas yang dimilikinya, ia dapat melihat bahwa seluruh hutan ternyata membentuk sebuah formasi raksasa. Dalam hati ia bergumam, "Seandainya bukan karena mata emas ini, aku tidak akan pernah mampu melihatnya." Tak lama kemudian, Yoen Sahyeon datang. Pada saat itulah, penglihatan Jong-a tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita. Tak ada cahaya sedikit pun. Kesadarannya seolah terseret ke alam bawah sadar yang dipenuhi kegelapan tanpa batas. Dari segala arah, tangan-tangan misterius bermunculan dan terus menarik tubuhnya semakin dalam menuju kegelapan. Jong-a hanya mampu berteriak meminta pertolongan. Namun di saat genting itulah, sebuah tangan berhasil meraih dirinya. Yoen Sahyeon menarik Jong-a keluar dari kegelapan dan memeluknya. Sesaat kemudian, Jong-a kehilangan kesadaran. Ketika terbangun, ia telah berada di sebuah kamar yang asing. Saat bangkit dari tempat tidur, tanpa sengaja ia menendang tumpukan buku yang berada di lantai. Betapa terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa buku-buku tersebut berisi pengetahuan kedokteran hingga teknik pedang dari berbagai sekte di seluruh negeri. Pandangannya kemudian beralih ke seluruh rak di dalam ruangan. Semuanya dipenuhi kitab dan naskah yang sangat berharga. Jong-a pun semakin bingung sebenarnya di mana dirinya berada. Ia lalu membuka jendela. Pemandangan indah langsung menyambut matanya. Di tempat itu, musim semi telah tiba. Padahal di luar aula True Enlightenment, salju masih menyelimuti seluruh wilayah. Saat masih terpaku memandang keluar, suara Yoen Sahyeon memanggilnya dan meminta dirinya turun. Di ruang pertemuan, Yoen Sahyeon menjelaskan bahwa Jong-a pingsan di tengah hutan sehingga ia membawanya kembali ke aula. Setelah itu, ia bertanya dengan tenang, "Apakah kau datang ke sini karena perintah kepala pelayan? Jika memang hanya menjalankan perintah, lebih baik kau pergi. Namun jika kau datang atas keinginanmu sendiri, itu jauh lebih baik." Mendengar perkataan tersebut, Jong-a segera berlutut dan memohon ampun. Ia bersumpah akan mempertaruhkan seluruh nyawanya demi setia melayani Yoen Sahyeon. Sebagai balasan, Yoen Sahyeon hanya memberikan satu perintah sederhana. Ia meminta Jong-a memasakkan makanan untuknya. Jong-a segera menuju dapur. Namun selama memasak, pikirannya terus dipenuhi kejadian mengerikan yang dialaminya di dalam hutan. Tak lama kemudian, hidangan pun tersaji. Keduanya makan bersama. Karena masakan Jong-a sangat lezat, Yoen Sahyeon terus meminta tambah, hingga seluruh nasi yang tersedia habis tak tersisa. Melihat itu, Jong-a hanya bisa terdiam keheranan. Malam pun tiba. Yoen Sahyeon duduk bersantai di atas atap aula True Enlightenment. Di sana ia menyadari bahwa akibat Jam Jin Cheong Yong, dirinya tidak akan pernah benar-benar merasa kenyang sebanyak apapun makanan yang ia makan. Tiba-tiba bayangan kegelapan kembali muncul dan memanggilnya dengan sebuah sebutan. Bound One. Sesosok tangan misterius perlahan memegang kepalanya. Dalam sekejap, kedua mata Yoen Sahyeon berubah menjadi hitam kebiruan, sementara aura kegelapan yang luar biasa memasuki seluruh tubuhnya. Lalu sebuah bisikan terdengar pelan. Bound One, waktunya telah tiba. Tanpa sadar, Yoen Sahyeon pun melangkah pergi mengikuti panggilan misterius tersebut. Di sebuah penginapan di kota Loyang, suasana tampak begitu ramai. Seluruh meja telah dipenuhi para tamu. Seorang pria yang baru datang berusaha mencari tempat duduk, namun pelayan menjelaskan bahwa tidak ada lagi kursi yang tersisa. Pria itu tidak percaya. Ia tetap memaksa naik ke lantai atas dengan harapan masih ada tempat yang kosong. Namun sesampainya di sana, pemandangan yang dilihatnya justru membuatnya membeku. Di hadapannya, Yoen Sahyeon sedang melahap makanan dalam jumlah yang luar biasa. Cara makannya begitu brutal, seolah-olah seorang hantu kelaparan yang tidak pernah makan selama bertahun-tahun. Pria itu langsung diliputi ketakutan. Tanpa berpikir panjang, ia berlari turun sambil berteriak bahwa hantu kelaparan dari neraka telah muncul. Sementara itu, Yoen Sahyeon sama sekali tidak memedulikan keributan tersebut. Ia terus menyantap seluruh makanan yang ada di hadapannya. Namun anehnya, sebanyak apapun makanan yang masuk ke dalam tubuhnya, rasa lapar itu tidak pernah benar-benar hilang. Setelah seluruh hidangan habis, Yoen Sahyeon turun ke lantai bawah. Semua orang memperhatikannya dengan tatapan aneh.
Tetapi ia tetap tenang. Ia membayar seluruh tagihan makanannya, lalu meninggalkan penginapan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di sepanjang perjalanan, pikirannya terus dipenuhi satu pertanyaan. Mengapa rasa lapar ini tidak pernah berakhir? Apa yang harus ia lakukan agar rasa lapar itu benar-benar terpuaskan? Di tengah lamunannya, tiba-tiba ia mencium sebuah aroma yang sangat kuat. Tanpa sadar, langkahnya mengikuti sumber aroma tersebut. Di tempat lain, sekelompok orang dari sekte Blackbone sedang menindas seorang pria yang tidak mampu membayar utangnya. Mereka tidak hanya menagih utang, tetapi juga memaksa korban membayar bunga hingga 10 kali lipat. Karena tak sanggup melunasinya, plakat kepemilikan milik pria itu dirampas. Bahkan mereka berencana menjual seluruh tokonya, beserta istri dan anak-anaknya. Saat penyiksaan terus berlangsung, sebuah siulan tiba-tiba terdengar dari atas genting. Suara itu begitu aneh. Bukan sekedar siulan biasa, tetapi mampu mengguncang jiwa setiap orang yang mendengarnya. Orang-orang dari sekte Blackbone langsung menghentikan tindakan mereka. Dengan penuh kewaspadaan, mereka meminta maaf kepada sosok misterius yang telah bersiul. Jika memang telah mengganggu seorang master, mereka memohon agar sang master bersedia menampakkan diri. Tak lama kemudian, sesosok pria perlahan muncul dari atas atap. Orang itu adalah Yoen Sahyeon. Melihat kemunculannya, para anggota sekte Blackbone langsung menyerang tanpa ragu. Namun serangan mereka sama sekali tidak mampu melukainya. Dengan gerakan yang sangat cepat, Yoen Sahyeon menahan serangan tersebut, lalu seketika memutuskan lengan pemimpin mereka. Dua anggota lainnya hanya bisa membelalak ketakutan ketika melihat lengan pemimpin mereka terputus begitu saja. Belum sempat mereka bereaksi, Yoen Sahyeon langsung mencekik pemimpin sekte Blackbone hingga tewas. Sesaat kemudian kegelapan muncul dan menelan jasad pria itu tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Yoen Sahyeon kemudian mengalihkan pandangannya kepada dua anggota yang masih tersisa. Tatapan itu saja sudah cukup membuat keduanya kehilangan keberanian. Mereka langsung berbalik dan melarikan diri. Namun bayangan-bayangan hitam telah lebih dahulu mengejar mereka. Salah satu di antara mereka langsung tewas. Sementara yang satunya lagi menjerit ketakutan sambil memohon agar nyawanya diampuni. Dengan suara gemetar ia berkata, "Masih banyak orang jahat di luar sana, kenapa harus kami yang kau bunuh?" Yoen Sahyeon menatapnya tanpa sedikit pun menunjukkan belas kasihan. Lalu ia hanya mengucapkan satu kalimat, "Kalian hanyalah permulaan." Ketika kesadarannya kembali, Yoen Sahyeon mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang sunyi. Ia hanya mengingat bahwa sebelumnya dirinya baru saja meninggalkan penginapan. Saat benar-benar membuka mata, barulah ia menyadari bahwa dirinya telah berada di sebuah makam bawah tanah. Perlahan ia berjalan menyusuri lorong yang gelap. Di sepanjang jalan terlihat peti-peti mati yang berisi mayat hidup. Tak lama kemudian, seorang kakek misterius muncul di hadapannya. Sambil menatap Yoen Sahyeon, kakek itu berkata, "Sepertinya kitab suci itu akhirnya menemukan orang yang tepat." Ia kemudian melanjutkan, "Kau tidak seperti mereka yang datang sebelumnya. Beritahu aku, apa yang kau ketahui tentang kitab suci itu?" Yoen Sahyeon segera memberi hormat. Ia menjelaskan bahwa kitab tersebut bernama Sutra of Vanquishing Darkness and Rending the Heavens, sebuah relik kuno yang ditenun dari kulit, darah, dan urat 3 makhluk abadi. Setelah menjelaskan apa yang diketahuinya, Yoen Sahyeon meminta agar sang kakek bersedia mengajarinya. Mendengar jawaban itu, sang kakek tersenyum tipis. Biasanya mereka yang datang ke tempat ini hanya memiliki 2 reaksi, menjadi sombong atau tenggelam dalam kegilaan. Tapi kau berbeda. Meski begitu, sang kakek mengakui bahwa bahkan dirinya sendiri belum benar-benar memahami kitab suci tersebut. Menurut legenda, pada zaman kuno, para makhluk abadi yang dipenuhi amarah hingga kehilangan akal menguliti tubuh mereka sendiri untuk menciptakan relik itu. Namun asal-usul sebenarnya tetap menjadi misteri. Yoen Sahyeon pun bertanya, mengapa bahkan seorang seperti dirinya tidak mampu memahami kitab tersebut. Kakek itu menjawab dengan tenang, "Aku adalah seorang immortal. Kini aku telah jatuh begitu dalam hingga keberadaanku tak lebih dari debu. Aku menghabiskan waktu yang sangat lama mempelajari relik ini. Namun setiap menemukan satu jawaban, justru muncul 2 pertanyaan baru. Begitu seterusnya, dan aku tidak pernah mampu berhenti." Ia kemudian menatap Yoen Sahyeon dengan penuh harapan. "Sudah banyak orang yang ditakdirkan mencoba menguasai relik ini, namun semuanya gagal. Tapi pada dirimu, aku melihat secercah harapan."
Setelah itu, sang kakek menjelaskan bahwa Yoen Sahyeon telah berhasil menyelesaikan ritual inisiasi. Ritual itu adalah melahap orang-orang jahat. Semakin banyak orang jahat yang ia santap, semakin besar pula kekuatan kitab suci yang akan terbangun. Sementara tangan-tangan hitam yang selalu muncul adalah roh kegelapan milik kitab suci. Di dalam domain mereka, roh-roh itu akan membantu Yoen Sahyeon melahap setiap mangsanya. Sebelum menghilang, sang kakek mengucapkan kata-kata terakhir. Kita akan bertemu lagi nanti. Sampai hari itu tiba, selamat berburu. Sesaat kemudian, seluruh dinding di sekelilingnya mulai runtuh. Makam bawah tanah itu perlahan hancur. Keesokan paginya, Jong-a datang mengetuk pintu kamar Yoen Sahyeon sambil membawakan secangkir teh. Seperti biasa, ia membereskan buku dan berbagai kitab yang berserakan di dalam ruangan. Tak lama kemudian, saat hendak pergi ke dapur untuk memasak, Jong-a justru melihat sesuatu yang tak disangka. Yoen Sahyeon sedang memasak sendiri. Setelah makanan selesai disiapkan, mereka pun makan bersama. Di tengah suasana yang tenang, seorang penjaga gerbang Aula True Enlightenment datang membawa laporan. Seorang prajurit dari Samjeol yang mewakili keluarga utama telah datang dan ingin menemui tuan muda pertama. Mendengar laporan itu, Jong-a segera pergi untuk menemui utusan tersebut. Sementara itu, Yoen Sahyeon justru menegur penjaga gerbang yang berani masuk tanpa izin. Penjaga itu segera memohon maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Yoen Sahyeon tetap memerintahkannya keluar dari aula. Setelah mengusir penjaga gerbang karena berani masuk tanpa izin, suasana di aula True Enlightenment kembali tenang. Namun di luar gerbang, keadaan justru semakin memanas. Utusan dari Samjeol tampak marah-marah karena terus dipaksa menunggu. Tak lama kemudian, Jong-a datang dan memberi salam dengan sopan. Tanpa basa-basi, utusan itu meminta agar segera diantar menemui tuan muda pertama, Yoen Sahyeon. Namun Jong-a dengan tegas menolak. Ia menjelaskan bahwa tuan mudanya tidak ingin menemui siapapun, lalu mempersilahkan utusan itu untuk pergi. Penolakan tersebut membuat sang utusan murka. Ia langsung menyerang Jong-a. Beruntung sebelum serangan itu mengenai sasarannya, penjaga gerbang segera datang dan menangkisnya. Penjaga gerbang kemudian memperingatkan utusan tersebut agar segera meninggalkan tempat itu. Menyadari bahwa situasi tidak menguntungkan, utusan itu mengurungkan niatnya untuk bertarung. Sebagai gantinya, ia meminta Jong-a ikut bersamanya untuk menemui tuan muda ketiga. Namun Jong-a tetap menolak. Mendengar jawaban itu, sang utusan semakin marah dan mengancam akan melaporkan semua kejadian ini kepada tuan muda ketiga. Tak lama setelah utusan itu pergi, seorang tamu lain datang. Kali ini, kepala pelayan dari kediaman tuan muda kedua. Ia juga bermaksud menemui Yoen Sahyeon. Namun jawaban Jong-a tetap sama. Tuan muda pertama tidak ingin menemui siapapun. Karena permintaannya ditolak, kepala pelayan itu hanya menitipkan sepucuk surat yang menurutnya harus segera disampaikan kepada Yoen Sahyeon. Setelah tamu itu pergi, Jong-a bersama penjaga gerbang segera kembali ke dalam aula dan menyerahkan surat tersebut. Namun sesuatu yang tidak mereka duga justru terjadi. Begitu menerima surat itu, Yoen Sahyeon langsung membakarnya tanpa membaca isinya sedikit pun. Jong-a hanya bisa terdiam. Dengan penuh kebingungan, ia bertanya, "Tuan muda, mengapa Anda tidak membacanya terlebih dahulu?" Yoen Sahyeon menjawab dengan tenang, "Jika memang benar-benar penting, dia bisa datang sendiri." Setelah itu, keduanya kembali duduk menikmati teh seperti tidak terjadi apa-apa. Di tengah suasana yang hening, Jong-a tiba-tiba menyadari sesuatu. Setiap kali makan ataupun minum, Yoen Sahyeon selalu menunggu dirinya lebih dahulu mencicipinya. Baru setelah itu, ia akan menyentuh makanan maupun minuman tersebut. Saat itulah Jong-a memahami alasannya. Yoen Sahyeon sama sekali belum mempercayainya. Ia selalu waspada kalau makanan dan minuman itu telah diracuni. Menyadari hal tersebut, Jong-a segera meminta maaf. Ia mengaku telah lancang menolak seluruh tamu atas nama tuan muda pertama karena mengira itulah keinginannya. Atas kesalahan itu, ia kembali bersumpah akan setia melayani Yoen Sahyeon. Mendengar perkataan itu, Yoen Sahyeon akhirnya menceritakan sebuah kenyataan yang selama ini ia sembunyikan. Ayahnya sebenarnya bukan sedang sakit, melainkan koma akibat diracun. Sejak masih kecil, sudah terlalu banyak orang yang berusaha menghabisi nyawanya. Karena itulah, ia selalu menyiapkan makanan dan minumannya sendiri. Mendengar kisah tersebut, Jong-a semakin memahami kehidupan tuannya. Dengan penuh keyakinan, ia kembali berjanji akan tetap setia melayani Yoen Sahyeon apapun yang terjadi. Sesaat kemudian, Yoen Sahyeon menyuruh Jong-a membaca halaman terakhir dari surat yang tadi telah dibakarnya.
Saat membaca bagian terakhir surat itu, wajah Jong-a langsung berubah pucat. Ia tidak mampu menyembunyikan kesedihannya. Orang yang selama ini ia anggap seperti ayah sendiri, ternyata diam-diam menyarankan agar dirinya diperlakukan seperti seekor hewan, atau bahkan dibunuh secara diam-diam. Setelah melihat reaksi Jong-a, Yoon Sahyeon kembali mengajukan satu pertanyaan. Setelah mengetahui semua itu, apakah kau masih ingin menjadi pelayanku? Tanpa ragu sedikit pun, Jong-a menjawab, aku hanya akan melayani tuanku dengan segenap jiwa, hanya Anda, tuan muda pertama. Mendengar jawaban tersebut, Yoon Sahyeon akhirnya merasa puas. Sambil menikmati teh, Jong-a kemudian menceritakan kisah hidupnya. Dahulu ayahnya menjalankan sebuah serikat dagang. Namun ketika usahanya mengalami kesulitan, sang ayah terpaksa meminjam uang kepada para rentenir. Sayangnya, utang itu justru semakin menumpuk. Hingga akhirnya, Jong-a dan kakaknya dijual kepada keluarga yang berbeda. Meski begitu, Jong-a mengungkapkan bahwa kakaknya kini telah menetap di kota Luoyang dan bekerja sebagai seorang pialang, informasi yang cukup disegani. Mendengar cerita tersebut, Yoon Sahyeon mengajaknya bertemu sang kakak keesokan harinya agar mereka bisa berbincang sepuasnya. Ajakan itu membuat Jong-a sangat bahagia. Keesokan harinya, Jong-a telah bersiap untuk berangkat. Namun saat melihat pakaian yang dikenakannya, Yoon Sahyeon merasa penampilannya kurang layak. Ia segera memanggil penjaga gerbang. Dengan nada tegas, ia memerintahkan penjaga itu pergi ke kediaman dalam dan membawa pakaian luar wanita dengan kualitas terbaik. Meski tampak enggan, penjaga gerbang tetap menjalankan perintah tersebut secepat mungkin. Tak lama kemudian, ia kembali dengan wajah yang penuh rasa bersalah. Ia menjelaskan bahwa orang-orang di kediaman dalam menolak memberikan pakaian tersebut. Bahkan mereka mengatakan bahwa tuan muda sulung pasti mengetahui alasan penolakan itu. Mendengar laporan tersebut, Yoon Sahyeon tetap tenang. Ia mengambil sebuah stempel, lalu menempelkan cap di dahi penjaga gerbang hingga muncul tulisan, pedang terhebat di bawah surga. Setelah itu, ia memerintahkan penjaga gerbang kembali ke kediaman dalam dan menunjukkan cap tersebut. Jong-a yang melihat benda di tangan Yoon Sahyeon langsung terkejut. Ia segera bertanya, Tuan muda, mengapa Anda memiliki benda itu? Yoon Sahyeon menjawab dengan singkat, karena ayahku sedang seperti itu, kalau bukan aku, siapa lagi yang akan memilikinya? Benda tersebut ternyata adalah Sword House Golden Seal, stempel resmi milik kepala klan pedang Loyang. Sebuah relik suci yang dianugerahkan langsung oleh kaisar terdahulu, sekaligus lambang otoritas tertinggi dengan hak komando absolut di dalam klan. Tak lama kemudian, kepala pelayan kediaman dalam, Woo Hwayeon, datang membawa begitu banyak pakaian dan perhiasan. Setelah semua persiapan selesai, mereka pun berangkat menuju kota Luoyang. Sesampainya di tengah kota, banyak orang tanpa sadar memandang ke arah Jong-a. Penampilannya yang anggun dan cantik berhasil menarik perhatian setiap orang yang dilewatinya. Di tengah perjalanan, Yoon Sahyeon tiba-tiba berhenti. Ia mengatakan bahwa dirinya memiliki urusan lain. Sebelum pergi, ia meminta penjaga gerbang menjaga Jong-a dengan baik. Sesaat kemudian, tubuh Yoon Sahyeon menghilang begitu saja dari pandangan mereka. Penjaga gerbang langsung kebingungan. Ia akhirnya meminta Jong-a menjaga dirinya sendiri untuk sementara waktu, sementara ia berusaha mencari keberadaan tuan mudanya. Penjaga itu segera berlari, melompat dari satu bangunan ke bangunan lain. Namun sekeras apapun ia mencari, bayangan Yoon Sahyeon sama sekali tidak ditemukan. Di dalam hatinya muncul satu pertanyaan yang terus mengganggunya. Sebenarnya siapakah identitas asli tuan muda pertama ini? Setelah menghilang tanpa jejak dari tengah kota Luoyang, Yoon Sahyeon ternyata telah tiba di sebuah rumah tua yang tampak kumuh. Meski sederhana, seorang pria menyambut kedatangannya dengan penuh rasa hormat. Pria itu tidak lain adalah orang yang pernah diselamatkan Yoon Sahyeon dari penyiksaan sekte Blackbone. Begitu melihat tamunya datang, pria tersebut segera berlari memanggil istri dan anak-anaknya. Namun saat melihat seorang asing memasuki rumah bersama sang suami, istri dan anak-anaknya justru ketakutan. Mereka mengira para rentenir kembali datang untuk menagih utang. Dengan gemetar mereka memohon agar diberi sedikit waktu lagi sebelum seluruh utang itu dibayar. Melihat kesalahpahaman tersebut, sang pria segera menjelaskan bahwa tamu yang datang bukanlah musuh. Justru dialah orang yang telah menyelamatkan nyawanya. Setelah suasana kembali tenang, ia mengundang Yoon Sahyeon untuk minum teh. Di sela perbincangan, pria itu menceritakan bagaimana dirinya terjebak dalam jeratan rentenir sekte Blackbone. Ia menjelaskan bahwa organisasi itu dipimpin oleh seorang wanita bernama Gumju, putri dari Gumjil.
Mereka menguasai jaringan perjudian dan rentenir yang sangat besar di kota Luoyang. Merasa telah diselamatkan, pria itu bertanya apa yang bisa ia lakukan untuk membalas budi Yoen Sahyeon. Namun Yoen Sahyeon tidak meminta apapun. Saat hendak pergi, pandangannya justru tertuju pada sebuah topeng yang tampak belum selesai dibuat. Tanpa ragu, ia mengambil topeng tersebut. Pria itu buru-buru menjelaskan bahwa topeng itu hanyalah karya gagal peninggalan mendiang ayahnya yang telah kehilangan kewarasannya. Mendengar penjelasan itu, Yoen Sahyeon bertanya, "Bagaimana ayahmu bisa menjadi seperti itu?" Pria tersebut pun mulai menceritakan masa lalunya. Dahulu, ia memiliki seorang kakak yang sangat berbakat. Namun sang kakak dijebak dengan tuduhan palsu hingga dipenjara. Ayah kami adalah seorang pengrajin topeng terkenal yang memiliki hubungan dengan Inspektur Luoyang. Dengan harapan dapat menyelamatkan putranya, sang ayah menemui inspektur tersebut. Namun sebagai syarat, ia diminta memberikan suap dalam jumlah yang sangat besar. Karena tidak memiliki uang, sang ayah terpaksa meminjam kepada rentenir dari sekte Blackbone. Sayangnya, semua pengorbanan itu sia-sia. Yang kembali ke rumah hanyalah jasad sang kakak yang telah terbujur kaku. Bahkan ia mendengar bahwa orang yang mengeksekusi kakaknya adalah inspektur itu sendiri. Namun ternyata masih ada kisah lain di balik tragedi tersebut. Para pejabat ternyata pernah saling bertaruh untuk membandingkan barang paling berharga yang mereka miliki. Salah satu dari mereka menyerahkan mahakarya buatan ayah pria itu. Pejabat yang kalah merasa dipermalukan. Karena tidak bisa menghukum sang pengrajin secara langsung, ia justru menjebak putranya hingga dipenjara. Sejak saat itu, sang ayah terus mendatangi kantor pemerintahan untuk menuntut keadilan. Namun yang diterimanya hanyalah siksaan. Ia dipukuli, difitnah telah mencemarkan nama baik pejabat, lalu kedua tangannya dihancurkan agar tidak pernah bisa membuat topeng lagi. Sejak hari itu, sang ayah mengurung diri di dalam kamar hingga mengembuskan napas terakhirnya. Mendengar kisah tersebut, Yoen Sahyeon kembali mengangkat topeng itu. Lalu ia bertanya, "Apakah kau mengetahui makna sebenarnya dari topeng ini?" Pria itu hanya mampu menundukkan kepala dan memohon agar diberi penjelasan. Dengan tenang, Yoen Sahyeon berkata bahwa topeng tersebut bukan dibuat dengan kedua tangan. Setelah tangannya dihancurkan, sang ayah menggunakan kedua kakinya untuk terus mengukir. Meski kakinya terus terluka dan dipenuhi darah, ia tidak pernah berhenti. Kebencian, kemarahan, dan penderitaan membuatnya tetap bertahan hingga topeng itu selesai. Dan tepat setelah mahakarya itu tercipta, ia mengembuskan napas terakhirnya. Karena itulah topeng tersebut telah berubah menjadi sebuah benda terkutuk. Setelah mendengar kenyataan itu, pria beserta keluarganya akhirnya dapat pergi dengan tenang. Sementara Yoen Sahyeon memandangi topeng tersebut. Kini ia memahami satu hal. Sang pengrajin sengaja tidak membuat lubang pada bagian mata. Karena baginya, dunia ini terlalu buruk untuk dipandang dengan mata yang terbuka. Di sebuah rumah yang terletak di gang belakang kota Luoyang, seorang pria bertubuh besar sedang menato lengannya. Setiap tato di tubuhnya menjadi bukti bahwa ia pernah menghabisi nyawa seseorang. Saat sedang berbincang santai, sekelompok orang tiba-tiba menerobos masuk dari atas atap. Mereka datang dengan satu tujuan, membunuh pria bertato itu. Pertarungan pun tidak dapat dihindari. Namun seluruh penyerang berhasil dikalahkan dengan mudah. Tak seorang pun mampu menandingi kekuatannya. Setelah pertarungan usai, adiknya datang membawa sebuah kabar. Ia mengatakan bahwa toko yang identitas pemiliknya pernah mereka rebut, kini kembali beroperasi. Pria bertato itu langsung bertanya, apakah pemiliknya yang mengelolanya lagi? Sang adik menggeleng. Menurut informasi yang diperolehnya, tempat itu kini dijaga oleh seorang pemuda yang tampak seperti pelajar. Merasa tidak terima karena toko yang telah disita kini kembali dibuka, keduanya segera menuju tempat tersebut. Sesampainya di sana, mereka melihat seorang pemuda sedang memahat patung Buddha dari kayu. Pemuda itu adalah Yoen Sahyeon. Melihat penampilannya yang tenang, mereka langsung meremehkannya. Tanpa basa-basi, mereka bertanya kemana perginya pemilik toko. Namun bukannya menjawab, Yoen Sahyeon justru bertanya balik, apakah kalian mengetahui wajah Avalokitesvara? Pertanyaan itu membuat keduanya terdiam. Tanpa menunggu jawaban, Yoen Sahyeon langsung berjalan memasuki toko. Merasa dipermainkan, mereka segera mengejar dan masuk ke dalam. Namun setelah berada di dalam toko, keduanya dibuat kebingungan. Padahal sebelumnya mereka telah menghancurkan tempat itu dan membawa seluruh barang berharganya. Tetapi kini semuanya kembali rapi seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Mereka bahkan mulai bertanya-tanya apakah tempat ini dipenuhi ilmu sihir.
Saat salah satu dari mereka membuka pintu sebuah ruangan, pemandangan mengerikan langsung menyambutnya. Aura gelap memenuhi seluruh ruangan. Belum sempat melangkah mundur, kedua kakinya perlahan tenggelam ke dalam lantai yang berubah menjadi lautan kegelapan. Dari dalam kegelapan itu muncul puluhan tangan hitam yang langsung mencekik lehernya. Tubuhnya terus ditarik semakin dalam. Mendengar jeritan sang kakak, adiknya segera berlari untuk menolong. Namun nasibnya tidak berbeda. Kakinya juga ditangkap oleh tangan-tangan hitam hingga tubuhnya terjatuh. Dalam sekejap, keduanya diseret ke dalam kegelapan dan dilahap tanpa meninggalkan jejak. Sementara itu, Yoen Saheon tetap mengukir patung Buddha dengan tenang. Di dalam hatinya, ia telah mengambil sebuah keputusan. Suatu hari nanti, seluruh sekte Blackbone, termasuk Geumju, akan menerima hukuman mereka. Di sisi lain kota Luoyang, tepatnya di Pavilion Hyunwol, Jong-a akhirnya bertemu dengan kakaknya yang bernama Si. Sambil menikmati secangkir teh, keduanya berbincang mengenai situasi politik di dalam klan pedang Luoyang. Selama percakapan berlangsung, Si beberapa kali mencoba memancing informasi mengenai tuan muda pertama. Namun Jong-a tetap berhati-hati dan tidak mudah membuka rahasia tuannya. Di saat yang sama, sekelompok anggota sekte Blackbone tiba-tiba menyerbu Pavilion Hyunwol. Target mereka adalah Si. Sementara itu di kawasan stan makanan kota Luoyang, penjaga gerbang akhirnya berhasil menemukan Yoen Saheon. Sejak tadi ia terus mencari karena khawatir sesuatu telah terjadi kepada tuan mudanya. Di Pavilion Hyunwol, pertempuran pun telah dimulai. Para anggota sekte Blackbone memandang rendah Jong-a karena ia bukan seorang ahli bela diri. Mereka bahkan memintanya menyerah sebelum terlambat. Namun Jong-a sama sekali tidak berniat mundur. Begitu lawan mulai menyerang, mata emas miliknya langsung bekerja. Dengan kemampuan tersebut, ia mampu membaca setiap gerakan lawan, bahkan sebelum serangan itu mengenai dirinya. Walaupun tidak pernah mempelajari ilmu bela diri secara khusus, Jong-a berhasil menghindari seluruh serangan yang datang silih berganti. Sedikit demi sedikit, keadaan mulai berbalik. Para anggota elit sekte Blackbone yang telah terlatih justru satu persatu tumbang di tangannya. Si hanya bisa terdiam menyaksikan kemampuan adiknya. Ia sama sekali tidak menyangka Jong-a mampu menghadapi seluruh lawan seorang diri. Namun tepat ketika pertempuran tampak telah berakhir, seorang wanita cantik muncul bersama dua orang pengawal. Kehadirannya langsung mengubah suasana. Dan dari tatapan matanya saja, semua orang tahu musuh yang sebenarnya baru saja tiba. Wanita yang baru saja muncul di Pavilion Hyunwol ternyata bukan orang sembarangan. Dia adalah Geumju, putri dari Geumjil, pemimpin sekte Blackbone. Si langsung menanyakan maksud kedatangannya dan alasan sekte Blackbone menyerang tempat mereka. Namun Geumju justru bersikap santai. Bukan begitu caranya memperlakukan tamu. Bahkan kau belum menawariku segelas teh. Keduanya saling menatap serius. Geumju kemudian berkata bahwa jika dirinya benar-benar datang sebagai musuh, Si bahkan tidak akan mampu berdiri di tempatnya sekarang tanpa terluka. Untuk membuktikan ucapannya, Geumju menjentikkan jarinya. Salah satu pengawalnya langsung melemparkan sebuah kunai yang melukai wajah Si. Namun Si sama sekali tidak berkedip. Melihat itu, Geumju justru merasa kagum. Ia kemudian menjelaskan bahwa akhir-akhir ini banyak bawahannya yang disergap, karena itulah ia mencurigai Si sebagai dalang di balik semua kejadian tersebut. Geumju bahkan bertanya, apakah Si tidak penasaran bagaimana dirinya bisa mengetahui bahwa Si sedang tidak berada dalam perlindungan. Menurutnya, ia memiliki sumber informasi yang sangat terpercaya. Si langsung bertanya siapa organisasi yang memberikan informasi tersebut. Geumju tidak menjawab secara langsung. Ia justru mengeluarkan sebuah token. Melihat benda tersebut, Jong-a tanpa sadar berkata, Sword House Bronze Token. Geumju langsung terkesan karena Jong-a mengenali benda itu. Dengan wajah penuh keyakinan, Geumju kemudian bertanya apakah mereka tidak memahami alasan dirinya berani membuat kekacauan seperti ini. Namun sebelum percakapan berlanjut, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Hei, boleh aku melihat itu? Semua orang langsung menoleh. Yoen Saheon akhirnya tiba. Ia bahkan sempat berkata, syukurlah, aku tidak terlambat. Di belakangnya, penjaga gerbang tampak kelelahan. Ia mengeluhkan kenapa mereka harus memanjat dari tempat seperti itu, padahal gerbang depan jauh lebih bagus. Yoen Saheon tidak mempedulikannya. Ia langsung mendekati Geumju dan meminta token yang sedang dipegang wanita tersebut. Geumju tersenyum sombong. Apa kau ingin aku menyerahkan ini? Salah satu pengawalnya bahkan ikut mengejek. Memangnya kau siapa?
Yoen Sahyeon kemudian menepuk pundak penjaga gerbang dan bertanya kepada pengawal Geumju, "Apakah kalian tidak melihat seragam ini?" Pengawal Geumju kembali meremehkan penjaga dari klan Pedang Loyang. Mereka sama sekali tidak takut. Yoen Sahyeon hanya memperingatkan mereka agar berhati-hati. Penjaga gerbang yang berdiri di sampingnya adalah seorang master yang sangat kuat. Namun anggota sekte Blackbone malah tertawa. "Jika dia seorang master, maka aku adalah orang terkuat di dunia." Mendengar itu, Yoen Sahyeon hanya berkata kepada penjaga gerbang, "Mau bagaimana lagi? Saatnya beraksi." Penjaga gerbang pun mengeluarkan auranya. Dalam sekejap, ekspresi seluruh anggota sekte Blackbone berubah. Mereka akhirnya menyadari bahwa pria yang selama ini mereka remehkan ternyata memiliki kekuatan yang jauh di luar dugaan. Hanya dalam 3 langkah, penjaga gerbang sudah merebut Sword House Bronze Token dari tangan Geumju. Token tersebut kemudian diserahkan kepada Yoen Sahyeon. Tangan Geumju sampai gemetar. Ia tidak menyangka token yang begitu berharga dapat direbut dengan begitu mudah. Yoen Sahyeon memeriksa token tersebut. Ternyata benda itu memang asli. Sword House Bronze Token memiliki fungsi khusus. Jika pemilik token berada dalam bahaya, klan Pedang Luyang wajib datang memberikan bantuan dimanapun pemiliknya berada. Bahkan jika harus mempertaruhkan nyawa. Setelah memeriksanya, Yoen Sahyeon mengembalikan token itu kepada Geumju. Geumju kemudian bertanya dengan nada meremehkan, "Jadi kau adalah Swordless Master yang terkenal itu?" "Iya." Mendengar jawaban tersebut, Geumju justru tertawa. Ia mengejek Yoen Sahyeon dan mengatakan bahwa dirinya hampir kehilangan muka hanya karena harus menghadapi seseorang seperti dia. Menurut Geumju, Yoen Sahyeon sebelumnya telah mengacaukan klan Pedang Luyang dari dalam, dan sekarang ingin menghancurkan nama klan tersebut dari luar. Si mulai marah mendengar penghinaan tersebut. Namun Geumju belum selesai. Ia bahkan menunjuk Jong-a. Menurutnya, Jong-a telah membuang kesempatan emas untuk menjadi selir tuan muda kedua hanya demi mengikuti seorang Swordless Master yang dianggap gagal. Jong-a langsung tersinggung. Namun sebelum emosinya meledak, Yoen Sahyeon memegang bahunya dan menenangkannya. Geumju terus melontarkan penghinaan hingga akhirnya meninggalkan ruangan bersama para pengawalnya. Tak lama setelah itu, Jong-a tiba-tiba kehilangan kesadaran dan pingsan. Jong-a kemudian dibawa ke kamar untuk beristirahat. Sementara itu, penjaga gerbang masih merasa sangat marah. Baginya, penghinaan sekte Blackbone terhadap klan Pedang Loyang tidak bisa dibiarkan. Ia bahkan merasa bersalah karena tidak mampu berbuat lebih banyak. Namun Yoen Sahyeon justru mengatakan bahwa penjaga tersebut telah menjalankan tugasnya dengan baik. Ia kemudian memerintahkan penjaga itu kembali. Jika terus berada di sisinya, orang yang menyerahkan token kepada Geumju mungkin akan menganggap dirinya juga bagian dari kelompok Yoen Sahyeon. Penjaga itu masih ingin tetap melindunginya. Namun Yoen Sahyeon berkata bahwa tidak perlu mengorbankan diri demi seseorang yang belum pernah ia ikrarkan sumpah setia. Ia memberikan surat perintah tertulis yang menyatakan bahwa tugas pengawalan sementara telah selesai. Penjaga gerbang akhirnya pergi. Dalam hati, ia merasa kecewa pada dirinya sendiri. Ia sering merasa tidak berdaya sejak mencapai ranah kekuatannya saat ini. Tak lama kemudian, Si masuk untuk menjenguk Jong-a. Setelah memastikan keadaan adiknya, Si memberikan informasi mengenai sekte Blackbone kepada Yoen Sahyeon. Setelah membaca data tersebut, Yoen Sahyeon langsung menyadari bahwa Si sedang merencanakan sesuatu yang berbahaya. Ia menyarankan Si menghentikan rencananya. Namun Si tersinggung. "Tuan muda, aku bukan bawahanmu." Yoen Sahyeon menjelaskan bahwa Geumju memiliki koneksi yang sangat kuat. Si seharusnya memahami betapa berbahayanya berhadapan langsung dengan sekte Blackbone. Namun Si justru semakin marah. Menurutnya, orang-orang yang benar-benar memahami situasi selama ini hanya diam dan membiarkan semuanya terjadi. Keduanya kemudian keluar agar tidak mengganggu Jong-a yang sedang beristirahat. Di luar, perdebatan mereka semakin serius. Si tidak sanggup terus melihat kejahatan sekte Blackbone merajalela, sementara dirinya hanya diam. Ia bahkan marah kepada klan Pedang Luyang karena memberikan sekte Blackbone sebuah Sword House Bronze Token. Sementara itu, rakyat biasa terus menderita dan kelaparan. Yoen Sahyeon kemudian mengatakan bahwa klan utama bukan hanya diam dan menyaksikan. Mereka justru memanfaatkan keadaan tersebut. Mendengar itu, Si semakin emosi. Jika Yoen Sahyeon sudah mengetahui semuanya, lalu apa yang selama ini ia lakukan? Menurut Si, dahulu Yoen Sahyeon pernah menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Namun sekarang ia hanya mengurung diri dan menghabiskan waktunya dengan bermalas-malasan.
Karena itu, Si tidak ingin diperintah ketika dirinya sedang berusaha melakukan sesuatu dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Yoen Sahyeon kemudian menceritakan kisah tentang dua saudara perempuan. Sang kakak memiliki rasa keadilan yang kuat dan bertarung bersama rekan-rekannya. Namun pada akhirnya, ia gagal dan terbunuh. Sang adik yang mengetahui kematian kakaknya kemudian dipenuhi amarah. Ia membunuh semua orang yang bertanggung jawab atas kematian kakaknya, namun kekuatan musuh terlalu besar. Pada akhirnya, sang adik juga mati dan justru dianggap sebagai musuh masyarakat. Si tidak memahami apa maksud cerita tersebut. Ia bertanya, "Apa yang sebenarnya ingin kau sampaikan, Tuan Muda?" Yoen Sahyeon kemudian menjawab, "Untuk mengubah aliran sungai deras yang bernama sejarah, harus ada sejumlah darah yang setara untuk ditumpahkan." Seketika aura kuat keluar dari tubuhnya. Yoen Sahyeon mengenakan topengnya. Si langsung terkejut melihat perubahan tersebut. Yoen Sahyeon kemudian perlahan melayang ke udara, diselimuti aura kegelapan yang sangat pekat. Ia berkata, "Takdir kalian berdua masih belum diputuskan. Aku akan mengawasi takdir kalian." Si gemetar melihat perubahan Yoen Sahyeon. Dalam hatinya hanya tersisa satu pertanyaan. Apa yang terjadi pada dirinya? Sebenarnya siapa Tuan Muda pertama ini? Di wilayah kumuh kota Luoyang terdapat sebuah cabang sekte Blackbone. Di depan tempat itu berdiri seorang pria bertubuh besar yang bertugas sebagai penjaga gerbang. Tak lama kemudian, Yoen Sahyeon tiba. Ia bertanya, "Apakah ini cabang sekte Blackbone?" Pria itu berdiri dan meremehkan Yoen Sahyeon karena terlihat masih muda. Ia mengatakan bahwa mereka tidak merekrut bocah seperti dirinya. Namun pria itu kemudian menawarkan kesempatan. Jika Yoen Sahyeon mampu menahan dua pukulannya, ia akan merekomendasikannya untuk bergabung. Yoen Sahyeon justru menjawab dengan tenang, "Aku tidak ingin bergabung dengan sekte kalian, dasar beranda lemah." Ucapan itu membuat penjaga gerbang tersinggung. Ia langsung menyerang. Namun sebelum serangannya mengenai sasaran, Yoen Sahyeon sudah berada di belakangnya. Ia mencekik pria tersebut, lalu melemparkannya ke udara. Tubuh pria itu dihantam hingga seluruh tulangnya patah. Dalam sekejap, ia tewas. Teriakan penjaga gerbang terdengar hingga menarik perhatian beberapa anggota sekte Blackbone. Mereka berlari keluar dan langsung melihat sosok bertopeng dengan aura kegelapan yang sangat besar. Tanpa basa-basi, mereka menyerang secara bersamaan. Namun Yoen Sahyeon menahan serangan mereka dengan tangan kosong. Kemudian ia menghantam salah satu lawannya hingga tewas. Melihat temannya terbunuh, yang lain kembali menyerang. Tetapi sebelum serangan mereka mencapai Yoen Sahyeon, bayangan hitam muncul dari tubuhnya. Bayangan tersebut langsung menusuk dan menjerat seluruh tubuh mereka. Dalam sekejap, semuanya tumbang. Yoen Sahyeon mengira tidak ada lagi yang tersisa. Namun ternyata masih ada satu orang yang hidup. Ia menarik kerah pria tersebut dan mengangkatnya. Pria itu memohon agar nyawanya diampuni. Namun Yoen Sahyeon hanya bertanya, "Bagian mana dari tubuhmu yang bisa membuatku kenyang?" Saat hendak melahap pria tersebut, tiba-tiba sebuah tebasan pedang menghasilkan serangan angin besar yang menghantam ke arahnya. Yoen Sahyeon berhasil menghadapinya. Kemudian terdengar sebuah suara, "Aku yang akan menjadi lawanmu sekarang." Puluhan tebasan pedang kembali berdatangan. Namun semuanya berhasil ditahan oleh Yoen Sahyeon. Ia akhirnya tersenyum. Akhirnya, datang juga seorang ahli seni bela diri. Pertarungan melawan ahli bela diri itu akhirnya dimulai. Tanpa membuang waktu, pria tersebut menggunakan teknik revolving wheel. Puluhan bayangan pedang melesat menuju Yoen Sahyeon dari berbagai arah. Namun serangan sebanyak itu ternyata sama sekali tidak cukup untuk menghentikannya. Dengan mudah, Yoen Sahyeon menghindari seluruh serangan tersebut. Dalam sekejap, ia sudah berada di hadapan lawannya. Satu serangan telak menghantam tubuh pria itu. Ia terpental, memuntahkan darah, lalu tewas. Yoen Sahyeon hanya menghela napas. Padahal keseruan ini baru saja dimulai. Sayang sekali kau langsung mati. Setelah itu, Yoen Sahyeon melanjutkan langkah menuju ruang bawah tanah tersembunyi milik sekte Blackbone. Begitu tiba, seseorang tiba-tiba menyerangnya. Namun serangan itu kembali berhasil dihindari. Yoen Sahyeon langsung membalas. Pria tersebut terpental dan jatuh tak berdaya. Yoen Sahyeon berjalan mendekatinya dengan aura kegelapan yang sangat menakutkan. Ia kemudian menginjak kaki pria itu hingga patah. Jeritan kesakitan pun memenuhi ruangan. Yoen Sahyeon melihat sekeliling. Tempat itu terlihat seperti rumah jagal. Banyak mayat tergantung, sementara tulang belulang berserakan di mana-mana. Sungguh, dunia yang gila. Namun pria itu justru mencaci Yoen Sahyeon.
Ia mengatakan bahwa semua ini hanyalah bisnis dan mereka melakukan semuanya demi bertahan hidup. Mendengar ucapan tersebut, Yoon Sahyeon semakin murka. Ia menarik rambut pria itu dan menghantam kepalanya hingga tewas. Kemudian ia berkata, "Aku tidak mengerti. Saat aku membunuh orang, aku disebut gila. Tapi saat mereka membunuh orang, mereka menyebutnya bisnis. Jadi sebenarnya, aku yang gila atau dunia ini?" Sebelum pergi, Yoon Sahyeon menutup mata seorang gadis yang telah menjadi korban. Lalu ia meninggalkan tempat tersebut. Di tempat persembunyian Gumju, wanita itu sedang bersantai di pemandian air hangat. Namun pikirannya masih tertuju pada kejadian sebelumnya. Ia yakin Yoon Sahyeon menyembunyikan sesuatu. Tak lama kemudian, Gumju memanggil pelayannya. Ia mengatakan bahwa air pemandian sudah tidak hangat lagi. Dua orang gadis kemudian dibawa ke hadapannya. Tak lama setelah itu, darah mereka bercampur dengan air pemandian. Gumju membasuh wajahnya dengan darah tersebut dan merasa puas melihat perubahan pada kulitnya. Setelah berganti pakaian, para pelayan segera melaporkan kabar buruk. Salah satu markas sekte Blackbone telah diserang. Seluruh anggota di sana mati dengan cepat dan tidak ada informasi jelas mengenai pelakunya. Namun beberapa korban yang masih sempat berbicara menyebut sosok yang menggunakan topeng putih. Mereka menyebutnya sebagai monster atau roh jahat. Mendengar laporan itu, Gumju langsung marah. Para pelayan menjelaskan bahwa kemungkinan besar mereka sedang berhadapan dengan seorang ahli bela diri. Gumju pun mengingat kejadian tahun sebelumnya ketika seorang ahli pernah menghancurkan salah satu cabang sekte Blackbone. Menurutnya, orang yang mampu menggunakan chi saja sudah sangat sedikit. Dari mereka yang menjadi seniman bela diri, jumlah ahli jauh lebih sedikit lagi. Dan sejak sekte Blackbone menjalankan bisnis mereka, mereka memang sering berhadapan dengan para ahli. Karena itu Gumju memberikan perintah. Seluruh anggota Blackbone diminta untuk tidak mencari masalah. Menurutnya, pria bertopeng itu kemungkinan hanya sedang melampiaskan emosinya. Biarkan saja. Pada akhirnya dia akan bosan dan menghilang sendiri. Namun sebelum pergi, seorang pelayan menyebutkan satu kata, "Demon." Gumju langsung berhenti. Ia berbalik dan bertanya apakah pelayan itu mendengar sesuatu. Pelayan tersebut kemudian menjelaskan bahwa anggota Blackbone yang ditempatkan di sebuah rumah judi juga menghilang. Di sana beredar rumor tentang hantu. Bahkan beberapa orang menyebutnya sebagai demon. Gumju kesal. Menurutnya, hanya karena orang-orang bodoh menyebarkan gosip, bukan berarti mereka harus mempercayainya. Namun di dalam hati, Gumju mulai berpikir, jangan-jangan ada entitas lain di luar sana yang memiliki kekuatan seperti gurunya. Ia sendiri belum pernah melihat makhluk seaneh gurunya yang menggunakan seni bela diri dengan sumber kekuatan yang tidak diketahui. Tiba-tiba seorang pelayan berteriak, "Darurat! Ada cabang yang dimusnahkan lagi!" Gumju dan kepala pelayan langsung terkejut. Namun Gumju tetap berpikir bahwa pelakunya adalah pria bertopeng yang sama. Menurutnya, mereka mungkin akan kehilangan beberapa cabang lagi sampai kemarahan pria itu mereda. Tidak masalah, anak buah bisa diganti. Setelah itu, Gumju menyuruh semua pelayan pergi dan memanggil tukang pijat. Namun setelah sendirian, wajah Gumju berubah penuh kemarahan. Keesokan harinya, seluruh kota Luoyang ramai membicarakan kehancuran cabang sekte Blackbone. Ada yang mengatakan 5 cabang, ada yang mengatakan 7, bahkan ada yang menyebut 10 hingga 15 cabang telah dihancurkan. Yang lebih mengerikan, tidak ada mayat. Bahkan setetes darah pun tidak tersisa. Tidak ada seorang pun yang tahu siapa pelakunya. Di sisi lain, Gumju datang ke istana klan pedang Luoyang untuk menemui salah satu ketua. Namun ketua tersebut justru marah karena Gumju datang hanya untuk masalah seperti ini. Gumju mengatakan bahwa sepertinya sang ketua tidak mendapatkan informasi apapun. Mendengar itu, sang ketua langsung memperingatkannya. Klan pedang Luoyang yang besar tentu memiliki informasi. Dan Gumju harus ingat posisinya. Sword House Bronze Token yang dimilikinya bukan diberikan karena pengaruh ayahnya. Jika Gumju kembali mengecewakannya, token tersebut akan diberikan kepada orang lain. Wajah Gumju langsung pucat. Ia meminta maaf dan meninggalkan ruangan. Sementara itu, di tempat astronomi klan pedang Luoyang, seorang pria membangunkan penjaga gerbang yang sedang tertidur. Dengan wajah serius, ia mengatakan bahwa ada keadaan darurat. Semalam, ia melihat Heavenly Killing Star. Penjaga gerbang langsung terkejut. Pria itu berniat melaporkannya kepada atasannya. Namun penjaga gerbang ragu. Siapa yang akan percaya pada laporan seperti itu? Apalagi jika yang mereka laporkan adalah Heavenly Killing Star. Keduanya akhirnya hanya bisa kebingungan. Di sebuah pondok reot, beberapa orang berkumpul menunggu perkataan seorang guru.
Tak lama kemudian, sang guru berbicara. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak lagi mampu melihat matahari. Langit terasa gelap gulita. Tiba-tiba tubuhnya tersentak. Ia bangkit dan berteriak, "Dark Heaven!" Penguasa Dark Heaven telah muncul. Scripture of Darkness telah bangkit dan melahap kegelapan. Semua orang terkejut. Sebagian bahkan menganggap sang guru sudah pikun. Namun kemudian terdengar sebuah suara. Jika mereka bertemu dengan hantu bertopeng putih, tundukkan kepala dan tunjukkan rasa hormat. Jika ia menanyakan dosa mereka, jawab tanpa ragu. Karena sosok itu adalah pelaksana hukuman surga, yang mulia Dark Heaven, dan tidak seorang pun pendosa besar yang berani melarikan diri darinya. Keesokan harinya, Si masih memikirkan kehancuran cabang-cabang sekte Blackbone. Sosok misterius itu disebut sebagai demon bertopeng putih. Bahkan ada yang menyebutnya yang mulia Dark Heaven. Namun Si melihat satu hal yang membuatnya semakin curiga. Yoen Sahyeon juga menggunakan topeng putih. Si kemudian bertanya kepada pengawalnya, Gyu, "Bagaimana menurutmu tentang Tuan Muda pertama?" Gyu menjawab bahwa Yoen Sahyeon berbeda dari rumor yang beredar. Ia terlihat memiliki wawasan luas dan jiwa yang besar. Bahkan ketika Gyu sengaja menekan Yoen Sahyeon dengan aura dan niat membunuh, pria itu sama sekali tidak bereaksi. Si justru semakin kesal mendengar jawaban tersebut. Kemudian Si menemui Jong-a yang sedang memasak. Ia mencoba menanyakan lebih banyak tentang Yoen Sahyeon. Namun Jong-a hanya menyarankan agar Si bertanya langsung kepada orangnya. Akhirnya Si dan Gyu menemui Yoen Sahyeon. Begitu melihat Gyu, Yoen Sahyeon langsung berkata, "Jangan sampai aura membunuhmu bocor hari ini. Itu akan mengganggu rasa teh ini." Gyu menjawab santai bahwa misinya sudah selesai. Yoen Sahyeon pun mempersilahkan mereka menikmati teh. Si terlihat tegang. Namun Gyu langsung mengambil tehnya dan meminumnya. Ia bahkan memuji teh buatan Yoen Sahyeon. Si hanya bisa memasang wajah kesal. Yoen Sahyeon tertawa dan mengatakan bahwa Gyu terlalu berlebihan dalam memujinya. Gyu menjawab bahwa dirinya bukan orang yang suka memberikan pujian kosong. Yoen Sahyeon justru semakin tertarik. "Kau sungguh menarik. Kalau kau merasa ingin pindah kerja, beritahu aku." Gyu menjawab bahwa jika dirinya kehilangan pekerjaan, ia akan datang menemui Yoen Sahyeon. Melihat suasana hati atasannya saat ini, sepertinya hal itu tidak akan lama lagi. Si langsung terdiam. Yoen Sahyeon pun tertawa. Kemudian ia bertanya kepada Si, "Apa yang membuat orang sesibuk dirimu mengunjungi orang yang suka bersantai sepertiku?" Si menarik napas. Dengan tangan gemetar dan wajah pucat, akhirnya ia memberanikan diri bertanya, "Apakah Anda adalah yang mulia Dark Heaven?" Si menjelaskan alasannya. Sosok tersebut dikabarkan menggunakan topeng putih dan mengenakan pakaian putih seperti seorang cendekiawan. Dan semua ciri itu ada pada Yoen Sahyeon. Yoen Sahyeon hanya menjawab dengan santai, "Apa kau berniat menggeledah barang-barangku?" Si semakin serius. "Kalau begitu, kenapa Anda tidak memberitahuku kebenarannya? Dan apa sebenarnya maksud dari kata-kata yang Anda ucapkan waktu itu?" Pertanyaan itu akhirnya menggantung di udara. Dan untuk pertama kalinya, Si mulai benar-benar takut pada sosok yang berdiri di hadapannya. Setelah pembicaraan mereka sebelumnya, Si masih terus memikirkan perkataan Yoen Sahyeon tentang darah yang dibutuhkan untuk mengubah aliran sungai besar bernama sejarah. Si mengepalkan tangannya di atas paha. Dengan tatapan serius, ia akhirnya bertanya, "Tuan muda tertua, apakah yang Anda maksud adalah sebuah revolusi dinasti?" Yoen Sahyeon menjawab dengan tenang, "Aku pernah mendengar sebuah perkataan, orang yang melanggar kebaikan yang melekat pada sifatnya disebut seorang perampok. Dan orang yang melanggar kebajikan disebut seorang bajingan. Keduanya tidak lebih dari sekadar pria biasa." Ia kemudian melanjutkan, "Aku mendengar Raja Wu membunuh seorang pria bernama Zhou, tapi aku tidak pernah mendengar bahwa dia membunuh seorang raja." Mendengar perkataan itu, Si dan Gyu langsung terkejut. Keduanya saling berpandangan dan mulai berdiskusi dengan serius. Setelah beberapa saat, Si kembali bertanya, "Kalau begitu, jalan seperti apa yang sebenarnya Anda maksud, Tuan Muda?" Yoen Sahyeon menjawab, "Kalau kita harus menumpahkan darah untuk mengubah arah sejarah, apakah darah orang-orang tidak bersalah yang bahkan tidak mampu menjalani kehidupan biasa adalah darah yang pantas dikorbankan?" Si terdiam. Yoen Sahyeon melanjutkan, "Kalau begitu bagaimana jika kita menumpahkan darah orang-orang jahat saja sebanyak mungkin?" Ia menatap Si. "Daripada membunuh orang yang tidak bersalah, bagaimana kalau kita membunuh para penjahat saja?" Wajah Si langsung berubah kaget. Lelucon macam apa ini? Yoen Sahyeon bangkit dari tempat duduknya.
Ucapan itu hanya sebuah hipotesis. Aku hanya menyarankan agar kita memikirkannya terlebih dahulu. Si menghela napas. Tidak ada orang yang memiliki kekuatan untuk membunuh semua penjahat dan mengubah arah sejarah. Namun tanpa sadar, Si melanjutkan perkataannya. Dan meskipun sosok seperti itu memang ada, menghakimi para pendosa dan menghukum mereka seenaknya adalah perbuatan orang jahat, bahkan mungkin jauh lebih jahat. Begitu mengucapkan kalimat itu, wajah Si langsung menegang. Tubuhnya terasa pucat. Yoon Sahyeon yang sebelumnya tenang, tiba-tiba berubah serius. Aura hitam yang mematikan mulai keluar dari tubuhnya. Kemudian ia mengeluarkan topeng putihnya. Malaikat pencabut nyawa yang mengenakan topeng hitam. Master Dark Heaven, agen hukuman ilahi. Entitas yang akan menurunkan petir hitam di tempat yang acuh terhadap langit dan bumi. Si menatapnya dengan ketakutan. Yang mulia, Dark Heaven. Yoon Sahyeon justru tersenyum. Aku tidak tahu siapa yang membuat nama panggilan itu. Ia melihat topengnya. Tapi nama itu cukup keren juga. Kemudian suaranya berubah lebih dalam, menumpahkan darah yang seharusnya ditumpahkan oleh orang-orang tidak bersalah dan baik. Menanggung dosa yang seharusnya ditanggung oleh mereka yang lemah. Itulah satu-satunya jalan yang dapat dilalui oleh Demon of the Underworld. Sosok yang telah melepaskan sisi kemanusiaannya. Si semakin ketakutan. Ia kemudian meminta izin untuk pergi. Aku ingin menghancurkan markas sekte Blackbone. Namun Yoon Sahyeon mengingatkannya. Gumju memiliki Sword House Bronze Token dari klan pedang Luoyang. Melawannya akan sangat berbahaya bagi kalian. Si tetap tidak mundur. Aku akan terus berjuang, walaupun harus mempertaruhkan nyawaku dan bahkan melawan klan pedang Luoyang. Mendengar jawaban itu, Yoon Sahyeon hanya tersenyum. Si kemudian meninggalkan kediamannya. Di markas sekte Blackbone, suasana berubah menjadi semakin mengerikan. Para master sedang menghukum anggota yang mencoba melarikan diri dari sekte. Mereka ingin memberikan contoh kepada anggota lainnya. Sebentar lagi kita akan berperang. Di tempat persembunyian Gumju, kepala pelayan datang membawa kabar. Ayah Gumju menolak membantunya. Mendengar hal itu, Gumju langsung marah. Namun kepala pelayan menambahkan, Tuan Geumjil juga menitipkan sebuah pesan rahasia untuk Nona. Begitu mendengar pesan tersebut, Gumju langsung murka. Ia membanting meja hingga hancur. Berapa banyak budak yang kita miliki? Dengan ketakutan, kepala pelayan menjawab, transaksi budak sangat jarang terjadi di markas. Jadi, jumlahnya tidak banyak. Gumju menundukkan kepalanya. Ia tidak ingin menggunakan teknik rahasia aneh yang diajarkan oleh masternya. Namun ekspresinya perlahan berubah menjadi sadis. Kumpulkan seluruh budak di ruang bawah tanah. Ia akan melaksanakan ritual yang dipelajarinya dari sang master. Sore harinya, beberapa kelompok mulai bergerak secara diam-diam. Mereka menyusup ke markas sekte Blackbone untuk mempersiapkan serangan. Salah satu anggota kemudian menemui Si. Semua warga sudah dievakuasi. Beberapa kelompok juga sudah berada di posisi dan siap siaga. Si mengangguk. Bagus. Semua pasukan tetap berada di posisi masing-masing. Ketika situasi dimulai, lakukan tindakan sesuai dengan aturan. Di sampingnya, Gyu bertanya, Nona, apakah Anda cemas? Si menjawab, aku bukan cemas. Situasinya hanya sedikit rumit. Namun pikirannya masih tertuju pada perkataan Yoon Sahyeon. Ia kemudian bertanya kepada Gyu, menurutmu bagaimana Tuan Muda pertama? Gyu menjawab dengan tenang, kurasa Tuan Muda adalah orang yang baik. Walaupun dia agak menakutkan, ia kemudian menatap Si. Nona, aku akan ikut kemanapun Nona pergi. Jadi ikutilah kata hati Nona. Si terdiam. Kemudian ia pergi. Dalam pikirannya, perkataan Yoon Sahyeon kembali terngiang. Jika benar Tuan Muda adalah Dark Heaven, mungkin dia benar-benar bisa membunuh semua orang jahat hingga dunia berubah. Di markas sekte Blackbone, serangan akhirnya dimulai. Kelompok pertama langsung berhadapan dengan anggota sekte Blackbone. Pertempuran pecah. Beberapa pasukan yang berada di bagian depan langsung tumbang. Melihat situasi tersebut, salah satu master sekte Blackbone memerintahkan anak buahnya, buka jalan. Biarkan anggota yang berada di belakang masuk ke lini depan. Tak lama kemudian, semakin banyak anggota sekte Blackbone berdatangan. Jumlah mereka jauh lebih besar. Pasukan aliansi di bawah naungan Si mulai panik. Mereka kalah jumlah. Salah seorang anggota segera menghadap Si. Nona, situasi di markas semakin buruk. Si langsung memberikan perintah. Kerahkan seluruh pasukan cadangan. Dan utamakan pertimbangan para komandan lapangan. Pembawa pesan langsung pergi menyampaikan perintah tersebut.
Namun ketika Si dan Gyu sedang berdiskusi, boom! Ledakan besar tiba-tiba mengguncang area tersebut. Gyu langsung menggendong Si dan menyelamatkannya dari serangan. Keduanya kebingungan melihat apa yang baru saja terjadi. Kemudian, sosok Gumju muncul. Aura mengerikan menyelimuti seluruh tempat. Ledakan yang disebabkan oleh serangan Gumju begitu besar. Si dan Gyu terkejut melihat perubahan wujud serta aura Gumju yang kini terasa jauh lebih mengerikan. Tanpa menunggu lama, Gumju langsung menyerang Si. Gyu segera mendorong Si. "Lari, Nona!" Si terkejut. Namun melihat pengorbanan Gyu, ia akhirnya berlari. Sambil berlari, pikirannya tertuju pada satu orang. Tuan muda Yoen Sahyeon. Di mana dia? Apa yang sedang dia lakukan? Si berharap dia bisa datang membantu mereka. Melihat Si melarikan diri, Gumju menjadi sangat marah. Namun Gyu berdiri di hadapannya. "Aku lawanmu." Di dalam hati Gyu, ia memahami situasi yang sedang dihadapinya. Seiring pertumbuhan seorang martial artist, ada titik ketika perkembangan mereka mulai melambat. Pada akhirnya, mereka akan menghadapi sebuah tembok. Mereka yang berhasil melewati tembok itu akan mendapatkan kekuatan yang membuat mereka menjadi sosok yang benar-benar berbeda. Mereka yang berhasil melewati tembok itu akan mendapatkan kekuatan yang membuat mereka menjadi sosok yang benar-benar berbeda. Disebut sebagai master. Gyu menatap Gumju. Kekuatan yang ditunjukkan wanita itu jelas bukan kekuatan seseorang yang baru saja mencapai tembok. Gumju sudah melewatinya. Kekuatannya berada pada tingkat seorang master sejati. Pertarungan dimulai. Serangan demi serangan dilancarkan Gumju. Gyu masih mampu menghindarinya. Namun tiba-tiba sebuah serangan menghantamnya. Boom! Ledakan besar terjadi. Tubuh Gyu terpental dan darah keluar dari mulutnya. Gumju kemudian berjalan mendekatinya. "Lumayan, kau ternyata mampu menahan seranganku." Namun Gyu tidak menyangka kekuatan Gumju akan sebesar itu. Bahkan Gumju masih bertarung hanya dengan tangan kosong. Gyu mulai merasa dirinya tidak akan mampu bertahan lebih lama. Ia akhirnya menghunuskan pedangnya. Melihat pedang tersebut, Gumju langsung marah. Aura membunuh yang sangat kuat memenuhi tempat itu. Gumju bersiap melancarkan serangan terakhir. Gyu menjadi pucat. Untuk sesaat, ia merasa kematian sudah berada di depan matanya. Namun tiba-tiba, bantuan datang. Sebuah serangan berhasil menahan serangan Gumju. Gumju kembali menyerang. Bantuan pertama terkena serangannya dan terpental sambil memuntahkan darah. Kemudian bantuan kedua datang. Kini mereka bertiga berdiri menghadapi Gumju. Gyu dan dua orang bantuan tersebut tahu bahwa peluang mereka untuk menang sangat kecil. Namun mereka tetap bersiap bertarung. Mereka akan berjuang sampai nyawa menjadi taruhannya. Di sisi lain, Si terus mengkhawatirkan keadaan Gyu. Ia bertanya kepada anggota lainnya, "Tidak ada lagi martial artist yang bisa dijadikan cadangan?" Jawabannya membuat Si semakin tertekan. Mustahil untuk saat ini. Belum sempat Si berpikir lebih jauh, regu ketiga datang sambil berteriak. "Korban kami terlalu banyak. Kami mundur." Laporan demi laporan terus berdatangan. Si tidak percaya. Semuanya berjalan di luar rencana. Di dalam markas sekte Blackbone, pertarungan masih berlangsung. Banyak anggota aliansi Si yang telah tewas dan terluka parah. Namun ada sesuatu yang membuat mereka ketakutan. Anggota sekte Blackbone tidak terlihat merasakan sakit. Walaupun terluka dan tertusuk, mereka tetap menyerang tanpa rasa takut. Mereka seperti monster yang tidak mengenal rasa sakit. Pertarungan berlangsung semakin brutal. Di sisi lain, pertarungan Gyu melawan Gumju masih terus berlangsung. Satu dari dua orang bantuan yang datang sebelumnya telah tumbang. Kini hanya tersisa Gyu. Keadaan semakin merugikannya. Gumju justru terlihat semakin senang. Ia merasa kemenangan sudah berada di tangannya. "Setelah ini, aku akan membunuhmu." Dan kemudian Si. Namun Gyu tetap berdiri. Ia tidak mau menyerah. Ia akan terus bertarung sampai akhir. Melihat kegigihannya, Gumju akhirnya tidak menahan diri lagi. Ia mengeluarkan serangan yang sangat dahsyat. Boom! Ledakan besar mengguncang seluruh area. Si yang melihat ledakan tersebut langsung berteriak. Namun tiba-tiba, semuanya menjadi gelap. Gelap gulita. Tidak ada yang mengerti apa yang sedang terjadi. Udara terasa dingin. Seluruh wilayah seakan diselimuti oleh kegelapan. Semua orang terdiam. Kemudian dari langit yang gelap, muncul sebuah topeng putih. Suara terdengar dari balik kegelapan. "Apakah kalian menungguku?" Sosok bayangan seorang pria perlahan terlihat. Ia membuka sedikit topengnya. Aura kegelapan yang sangat kuat langsung memancar dari tubuhnya. Dan seluruh medan perang seakan membeku dalam ketakutan.
Ketika Yeon Sahyeon membuka topengnya, suasana yang sebelumnya diselimuti kegelapan perlahan kembali normal. Yeon Sahyeon kemudian memejamkan matanya. Kesadarannya memasuki alam bawah sadar. Di tempat itu, ia kembali bertemu dengan makhluk immortal misterius yang sebelumnya pernah ia temui. Tanpa membuang waktu, Yeon Sahyeon bertanya, "Kalau begitu, apa sebenarnya energi demonik?" Makhluk itu menjawab dengan tenang, "Energi demonik adalah kekuatan absolut yang menapaki jalan dominasi. Namun kekuatan itu juga merupakan energi jahat yang perlahan menggerogoti sisi kemanusiaan penggunanya." Yeon Sahyeon kembali bertanya, "Penelitian mengenai energi ini sangat sedikit. Bahkan catatannya pun sangat langka." Makhluk itu menggeleng, "Itu adalah kesalahpahaman yang umum. Energi demonik sama sekali berbeda dengan cara seorang martial artist mengendalikan energi. Kekuatan ini tidak berasal dari dunia tempatmu tinggal. Ia berada di luar jangkauan pengamatan manusia fana. Energi itu mengalir masuk dari luar alam semesta, dan ketika memasuki dunia ini, energi demonik akan merambah, mengikis, bahkan memutarbalikkan realitas yang kita kenal." Yeon Sahyeon terdiam. Penjelasan itu membuatnya terkejut. Namun tak lama kemudian, kesadarannya kembali ke dunia nyata. Matanya kini berubah menjadi biru pekat. Yeon Sahyeon kemudian mengenakan kembali topeng putihnya. Seketika perubahan besar terjadi. Topeng yang ia kenakan berubah bentuk. Bagian mulutnya menyerupai mulut monster. Sementara aura kegelapan yang keluar dari tubuh Yeon Sahyeon menjadi semakin kuat. Semua orang yang berada di sana tercengang. Bahkan Gumju merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kegelapan apa ini? Kenapa api di sekitarku seolah ikut meredup? Dan kenapa aku merasa sangat ketakutan? Gumju segera memerintahkan seluruh anak buahnya, "Serang dia!" Namun perintah itu justru membuat para anggota Blackbone ketakutan. Mereka tahu siapa yang sedang mereka hadapi. Sebagian bahkan memilih untuk melarikan diri daripada menghadapi sosok bertopeng putih tersebut. Di sisi lain, Si segera memberikan perintah kepada seluruh pasukannya. "Jangan menyerang, tetap berada di posisi kalian masing-masing." Si tahu bahwa pertarungan ini sudah berada di luar kemampuan mereka. Di atas langit, Yeon Sahyeon memperhatikan para anggota Blackbone yang berusaha melarikan diri. Kemudian aura kegelapan muncul dari tubuhnya. Bayangan hitam menyebar ke berbagai arah. Tangan-tangan kegelapan muncul dari segala penjuru dan langsung menangkap para anggota Blackbone yang mencoba kabur. Mereka panik. Mereka berteriak dan memohon agar dilepaskan. Namun tidak ada yang mampu menghentikan tangan-tangan kegelapan tersebut. Dalam waktu singkat, para anggota yang tertangkap itu tumbang. Si dan seluruh pasukannya hanya bisa menyaksikan dengan ketakutan. Jumlah anggota Blackbone yang berhasil dikalahkan Yeon Sahyeon dalam waktu singkat begitu banyak. Kemudian suara Yeon Sahyeon menggema di seluruh area. "Memohonlah, berdoalah kepada langit yang tidak peduli. Aku turun ke tempat ini untuk menjawab jeritan jiwa-jiwa tak bersalah yang telah kalian bantai." Mendengar perkataan itu, Gumju semakin marah. Namun sebagian anggota Blackbone yang masih bertahan justru mencoba menyerang Yeon Sahyeon. Si yang melihat jumlah mereka kembali tercengang. Sebanyak ini? Selama ini laporan yang ia terima tidak pernah menunjukkan jumlah anggota Blackbone sebanyak ini. Tiba-tiba seseorang datang dari arah lain. Si menoleh. Gyu muncul bersama beberapa orang yang sebelumnya memberikan bantuan kepadanya. Si langsung terkejut. "Gyu!" Ia tidak menyangka Gyu masih selamat. Untuk sesaat, Si merasa lega. Namun pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai. Di sisi lain, Yeon Sahyeon berdiri di atas puncak sebuah paviliun. Aura kegelapan yang keluar dari tubuhnya begitu kuat hingga membuat Si dan seluruh anggota aliansi terpaku. Si kemudian berkata dengan serius, "Ini baru permulaan. Yeon Sahyeon bahkan belum mengeluarkan seluruh kekuatannya." Tak lama kemudian beberapa ahli martial artist dari Blackbone maju. Salah satunya adalah Black Claw Mad Dog. Dengan penuh kesombongan, ia menyerang Yeon Sahyeon. "Akan kucabik tubuhmu." Namun kesombongan itu tidak bertahan lama. Yeon Sahyeon hanya melakukan satu serangan. Black Claw Mad Dog langsung tumbang. Semua orang terkejut. Belum sempat mereka bereaksi, ahli berikutnya muncul. Mintis Ghost Demon. Ia membawa sabit dan berniat menghabisi Yeon Sahyeon. Namun sebelum sempat melancarkan serangannya, Yeon Sahyeon sudah lebih dahulu bergerak. Mintis Ghost Demon pun tumbang. Dua ahli martial artist. Keduanya dikalahkan hanya dalam waktu singkat. Para anggota Blackbone mulai panik.
Salah seorang dari mereka segera berteriak, "Jangan naik ke menara, kepung dia dari samping, jangan melawannya secara langsung. Ulur waktu sebisa mungkin, setidaknya sampai energinya terkuras." Mereka mencoba mengubah strategi. Namun Yeon Sahyeon tidak memberi mereka kesempatan. Ia mengulurkan tangannya. Energi kegelapan mengalir dari seluruh tubuhnya. Kemudian beberapa teknik dilepaskan. Dark Cloud Void, One Kill One Sect, Twin Flood Dragon Hands, Iron Pillar. Serangan-serangan itu menghantam barisan Blackbone. Dalam waktu singkat, para penyerang tumbang. Para anggota yang tersisa semakin ketakutan. Kemudian Yeon Sahyeon merasakan aura membunuh dari arah lain. Gumju. Saat Yeon Sahyeon sedikit menoleh, Tiger Hunter Kang Jamu mencoba memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang. Namun tiba-tiba tubuhnya tertarik oleh kekuatan kegelapan. Yeon Sahyeon langsung menangkap dan mencekiknya. Aura kegelapan yang sangat kuat memenuhi tempat itu. Kang Jamu merasakan ketakutan yang luar biasa. Tak lama kemudian, ia pun tumbang. Gumju semakin marah. Ia tidak pernah membayangkan seluruh bawahannya bisa dikalahkan secepat itu. Tangan-tangan kegelapan kembali muncul dan mengejar Gumju. Namun Gumju berhasil menghindarinya dan bersembunyi. Sementara itu, tangan-tangan tersebut terus bergerak dan menelan sisa-sisa pertempuran. Gumju tidak percaya. Mustahil, seorang seperti dia, apakah dia sudah melampaui ranah yang bahkan guruku sendiri belum mampu capai? Gumju mengepalkan tangannya. Aku sudah melewati tembok. Aku sudah menjadi manusia super sejati, sudah terlalu banyak yang kukorbankan demi teknik rahasia ini. Akan kubunuh monster bertopeng putih itu, setelah itu akan kubunuh semua orang yang pernah menghinaku. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam muncul di belakangnya. Gumju langsung menoleh. Bayangan itu ternyata Yeon Sahyeon. Dalam sekejap, Yeon Sahyeon sudah berada di sampingnya. Ia berbisik, "Jadi kau bersembunyi di sini? Ah, seharusnya aku memanggilmu dengan nama Se Yuhwa." Mendengar nama itu, wajah Gumju langsung berubah. "Bagaimana kau tahu nama itu?" Gumju langsung menyerang. Namun Yeon Sahyeon berubah menjadi bayangan hitam. "Kemanapun kau pergi, apapun yang kau lakukan, kau kira aku tidak mengetahui namamu?" Gumju semakin marah. Ia menyerang bayangan itu tanpa arah. Namun Yeon Sahyeon terus berbicara. "Se Yuhwa, kau pikir dengan menyembunyikan namamu, semua kejahatan yang telah kau lakukan juga akan tersembunyi." Mendengar itu, Gumju teringat masa lalunya. Lantai di bawah kakinya mulai diselimuti aura kegelapan. Suara Yeon Sahyeon terdengar dari sekelilingnya. "Ayo, cobalah melawan. Lawan aku dengan seluruh sisa kekuatan yang kau miliki." Gumju mengamuk. Ia menghantam lantai dengan seluruh energinya. Ledakan besar terjadi. Dari atas, Yeon Sahyeon hanya memperhatikan kemarahannya. Gumju berteriak, "Jawab dulu pertanyaanku. Seolah-olah orang sepertimu punya hak untuk menghakimiku." Yeon Sahyeon menjawab dengan tenang, "Sebagai permulaan, akan kuambil satu." Gumju mengerutkan kening. Omongan kosong macam apa lagi ini? Namun beberapa saat kemudian, ia menyadari sesuatu. Salah satu jarinya telah hilang. Gumju langsung melihat ke belakang. Jari itu ternyata berada di tangan Yeon Sahyeon. Yeon Sahyeon memakannya dengan tenang. Kemudian ia berkata singkat, "Enak sekali." Gumju menatap tangannya. Salah satu jarinya telah hilang. "Jariku!" Dalam sekejap, Yeon Sahyeon sudah berada di belakangnya. Ia berkata dengan tenang, "Bagaimana? Anak-anak tetangga yang kau jadikan korban? Apakah rasanya seperti ini juga?" Gumju langsung berteriak, "Diam! Aku bilang diam!" Ia melancarkan ratusan serangan secara bertubi-tubi. Namun Yeon Sahyeon tetap berdiri menghadapi semuanya. Gumju semakin percaya diri. Orang biasa sepertimu berani bertingkah sok kuat dan sombong. Ia mengumpulkan seluruh energinya di kedua tangannya. Kemudian energi tersebut dilepaskan sekaligus. Ledakan besar terjadi. Bangunan di sekitar mereka ikut hancur. Yeon Sahyeon sengaja berpura-pura terpental seolah-olah terkena serangan itu. Gumju melihat kehancuran di depannya. Ia tertawa. "Sampah menyedihkan. Setelah semua kesombonganmu, ternyata hanya ini kemampuanmu. Master of Dark Heaven, kau sungguh bukan siapa-siapa." Namun tiba-tiba, suara Yeon Sahyeon terdengar dari belakang. 2. Gumju membeku. "Mustahil. Aku melihatnya tertimpa bangunan. Sejak kapan dia?" Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Yeon Sahyeon sudah mengambil jari keduanya. Gumju terdiam. "Itu jari kelingkingku." Ia kemudian menyerang dengan gerakan cepat. Namun Yeon Sahyeon menghindari serangannya dengan mudah. Gumju tidak percaya.
Bagaimana bisa serangan secepat itu dihindari? Kemudian ia melihat sesuatu. Jari ketiga miliknya sudah berada di tangan Yeon Sahyeon. Gumju langsung berteriak marah. Yeon Sahyeon menatapnya. Kau menyayat leher para gadis yang memohon agar nyawa mereka diampuni, kau bahkan menjadikan mereka korban demi kesenanganmu. Tapi sekarang kau menjerit hanya karena kehilangan 3 jari. Gumju semakin murka. Akan kugiling kau, akan kutelan kau. Ia menyerang Yeon Sahyeon tanpa ampun. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Namun Yeon Sahyeon menghindarinya dengan santai. Dalam pikirannya, Yeon Sahyeon mulai menganalisis keadaan Gumju. Umumnya, Gumju seharusnya sudah lama kehilangan kendali dalam situasi seperti ini. Namun, ki miliknya masih melindungi dantian atasnya. Jadi dia masih mampu mempertahankan kewarasannya. Kemungkinan besar karena mantra yang telah ditanamkan ke dalam tubuhnya. Meski begitu, hanya masalah waktu. Di sisi lain, Si dan seluruh anggota aliansi menyaksikan pertarungan tersebut. Si memperhatikan gerakan Yeon Sahyeon. Dia menghindari serangan Gumju dengan sangat lincah. Namun Gyu segera membantah. Tidak, awalnya aku juga tidak menyadarinya, tapi sekarang aku mengerti. Dia membiarkan setiap serangan mengalir ke lantai. Perhatikan tanah di bawah kakinya. Setiap kali serangan Gumju mengenai tubuhnya, tanah di bawah kakinya retak. Salah seorang anggota bertanya, jadi sebenarnya prinsip apa yang dia gunakan? Yang lain mencoba menjelaskan. Ini hanya dugaan. Menurutku, dia menggunakan prinsip kekuatan penetrasi secara terbalik untuk menangkis serangan. Selain itu, melalui jari kakinya, dia menggunakan subtle art of silk reeling force untuk menyalurkan kekuatan lawan ke tanah. Lalu aliran kekuatan musuh yang mengalir di dalam tubuhnya, Si akhirnya ikut berbicara. Sejujurnya, aku juga tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Sebagai ketua organisasi intelijen, aku bangga karena mengetahui lebih banyak tentang martial artist dibandingkan kebanyakan martial artist. Tapi yang kalian jelaskan sekarang bahkan membuatku bingung. Gyu melanjutkan, intinya, esensi kekuatan yang dimiliki beberapa sekte telah disatukan ke dalam gerakan-gerakan itu. Dia menggabungkan berbagai teori martial arts dengan latar belakang yang berbeda, dan menyatukannya menjadi satu martial arts yang sempurna. Si bertanya lagi, apakah itu teknik pedang klan? Gyu menggeleng. Tak peduli dari mana teknik itu berasal atau siapa yang menciptakannya, mengetahuinya secara teori dan mampu mempraktikannya dalam pertarungan nyata adalah dua hal yang berbeda. Fakta bahwa dia mampu menggunakannya dalam pertarungan seperti ini adalah sebuah keajaiban. Si terdiam. Gyu, dalam hatinya ia berpikir, Master of Dark Heaven masih sangat muda. Dia sudah melewati tembok yang bahkan tidak mampu dilewati sebagian besar martial artist seumur hidup mereka. Dia bahkan belum berusia 20 tahun. Yeon Sahyeon, siapakah sebenarnya dirimu? Kembali ke pertarungan. Gumju semakin terdesak. 10 jarinya telah hilang. Ia berteriak penuh kemarahan. Namun Yeon Sahyeon tidak memberinya kesempatan. Ia bergerak. 11. Dalam sekejap, Yeon Sahyeon telah meraih jantung Gumju. Tanpa memberikan waktu untuk bereaksi, ia menghancurkan sumber kehidupan tersebut. Setelah jantung Gumju dihancurkan oleh Yeon Sahyeon, semua orang mengira pertarungan telah berakhir. Namun, sesuatu yang tidak terduga justru terjadi. Seketika sebuah formasi yang telah disiapkan Gumju mulai aktif. Energi aneh menyelimuti seluruh area, lalu membentuk sebuah penghalang yang mengisolasi tempat tersebut dari dunia luar. Si yang menyadari perubahan itu langsung panik. Ia mencoba mencari jalan keluar sambil memanggil nama Gyu dan anggota aliansinya. Namun tidak ada jawaban. Si mulai bergumam dalam kecemasan. Aku belum pernah mendengar tentang formasi sekejam ini. Berapa lama aku sudah berada di tempat ini? Apakah aku akan mati karena terjebak di tempat ini? Bahkan aku belum sempat berbincang lebih lama dengan Jong-ah. Saat Si sedang kebingungan, tiba-tiba terdengar suara dari belakangnya. Kakak memanggilku? Si langsung membalikkan badan. Ia sangat terkejut melihat Jong-ah berdiri di sana. Jong-ah, bagaimana kau bisa ada di sini? Formasi tersebut memang dibuat untuk mengisolasi sebuah wilayah dan menjebak siapapun yang berada di dalam jangkauannya. Tanpa membuang waktu, Jong-ah langsung menarik lengan Si. Ia membawa Si menuju salah satu dinding yang menjadi batas formasi. Si masih kebingungan. Namun Jong-ah justru menerobos dinding tersebut. Dan yang mengejutkan, mereka berhasil melewatinya. Si akhirnya keluar dari barrier. Ketika melihat sekeliling, ia semakin terkejut. Mereka ternyata sudah kembali ke markas komando sebelumnya.
Si kemudian bertanya apakah mereka benar-benar sudah kembali ke keadaan normal. Jeong-a menjawab bahwa mereka belum sepenuhnya keluar dari jangkauan formasi tersebut. Si masih belum mengerti. Ia kemudian bertanya bagaimana keadaan anggota yang lain. Jeong-a mengatakan bahwa ia sudah membawa semua orang ke tempat yang aman. Namun ada satu hal yang membuat Si kembali terkejut. Geum-ju ternyata masih hidup. Si tidak percaya mendengarnya. Jeong-a kemudian menjelaskan bahwa Yeon Sah-yeon sedang melacak keberadaan Geum-ju. Karena itu, mereka harus segera menyusul sebelum semuanya terlambat. Di tempat lain, Yeon Sah-yeon sedang berjalan menuju sebuah gua. Ia terus melacak keberadaan Geum-ju. Tiba-tiba seseorang muncul. Orang itu adalah kepala pelayan Geum-ju. Aku sudah menunggumu. Kepala pelayan itu kemudian menunjukkan jalan rahasia yang digunakan Geum-ju untuk melarikan diri. Keduanya masuk ke dalam sebuah gua. Namun begitu berada di dalam, Yeon Sah-yeon melihat pemandangan yang mengerikan. Tumpukan mayat manusia memenuhi tempat tersebut. Di lantai gua juga terdapat sebuah lingkaran sihir. Kepala pelayan kemudian menjelaskan bahwa kondisi gua itu sudah seperti ini ketika ia kembali. Semua orang yang tidak memiliki kemampuan bertarung, bahkan anak-anak, telah dikorbankan untuk sebuah sihir terlarang. Melihat semua itu, kepala pelayan akhirnya sadar bahwa sesuatu benar-benar telah salah. Yeon Sah-yeon memahami apa yang sebenarnya terjadi. Geum-ju telah menggunakan sebuah Great Sorcery untuk memperoleh kekuatan sementara. Dan untuk mengaktifkannya, ratusan nyawa manusia harus dikorbankan. Kepala pelayan kemudian menutupi salah satu jasad korban. Ia mengakui bahwa semua ini memang keji. Namun ia juga tidak ingin berpura-pura menjadi orang baik. Selama ini ia mengetahui kejahatan yang dilakukan Geum-ju, tetapi memilih menutup mata demi bertahan hidup. Dalam sekejap, Yeon Sah-yeon membunuhnya. Tidak ada kata-kata panjang. Tidak ada belas kasihan. Yeon Sah-yeon kemudian berjalan meninggalkan tempat itu sambil bergumam. Apakah itu bisa menghibur nyawa-nyawa tak berdosa yang telah hilang? Bencilah langit yang tak berperasaan, juga bumi ini, dan bencilah aku. Ucapan itu membuat Yeon Sah-yeon teringat masa lalunya. Dulu ia hanya duduk berpangku tangan, membaca buku, menulis puisi, memainkan alat musik. Ia memilih untuk menyendiri dan memalingkan pandangan dari dunia. Namun sekarang, ia menyesali setiap hari yang pernah ia lewati tanpa melakukan apapun. Sementara itu, Geum-ju terus melarikan diri. Ia berhenti sejenak untuk beristirahat. Dalam pikirannya, ia yakin bahwa Great Sorcery yang ia gunakan telah berhasil. Saat jantungnya dihancurkan, rel miliknya meningkat untuk sementara, dan barrier pun aktif. Untuk menggunakan teknik tersebut, Geum-ju harus mengorbankan ratusan nyawa manusia dan puluhan tahun umurnya. Namun Geum-ju sama sekali tidak menyesal. Baginya semua itu sepadan. Jantungnya telah kembali. Jari-jarinya juga tumbuh kembali. Yang terpenting sekarang adalah melarikan diri. Ia yakin monster bertopeng putih itu sama seperti gurunya. Sama-sama berada di luar akal sehat, mengabaikan prinsip, bahkan melanggar hukum dunia. Sehebat apapun serangannya, ia tidak mampu melukai Yeon Sah-yeon sedikit pun. Karena itu Geum-ju harus kabur. Ia merasa sangat mengenal jalan-jalan berliku di sekitar Loyang. Namun tiba-tiba, Geum-ju merasakan sakit kepala yang luar biasa. Pikirannya mulai kacau. Ia mulai mempertanyakan ingatannya sendiri. Aku bukan dari Loyang. Aku berasal dari sebuah desa terpencil di pegunungan. Ingatan Geum-ju mulai kabur. Rasa sakit dan ketakutan semakin menguasai pikirannya. Ia terus berlari sambil berteriak. Sampai akhirnya ia berhenti. Geum-ju merasa telah tersesat di gang belakang Loyang. Tiba-tiba terdengar sebuah suara. Biksu tua yang telah mencapai dharma sejati menggerogoti kulit pohon pinus. Geum-ju langsung terkejut. Ia menoleh ke atas. Di sana terlihat seorang pemuda sedang melantunkan syair. Geum-ju kemudian mengenali pemuda tersebut. Tuan muda sulung klan pedang, kenapa kau ada di tempat ini? Bisakah kau menunjukkan jalan menuju jalan utama? Yeon Sah-yeon justru bertanya balik. Bagaimana kalau kau ceritakan kenapa kau bisa tiba di gang ini? Mari kita ngobrol saja. Namun Geum-ju yang masih dipenuhi kesombongan justru meremehkannya. Siapa kau? Apa yang bisa dilakukan oleh berdebah sepertimu? Yeon Sah-yeon kemudian turun dari tempatnya. Ia perlahan mengenakan topeng putihnya. Aura gelap mulai menyelimuti tubuhnya. Lalu ia berkata, siapa aku? Kau seharusnya tahu betul, Se Yuhwa. Di sisi lain, Si dan Jong-a sedang berjalan menuju gua untuk mencari jejak Yeon Sah-yeon dan Geum-ju. Dalam perjalanan, Jong-a bertanya kepada Si mengenai apa yang akan terjadi setelah sekte Blackbone dihancurkan.
Si menjelaskan bahwa Geumjil kemungkinan akan mengambil seluruh kekayaan dan tanah yang sebelumnya dimiliki sekte tersebut. Itulah cara Geumjil menjalankan bisnisnya. Ia hanya akan memanfaatkan anak angkatnya selama mereka masih berguna. Dan ketika mereka sudah tidak berguna, mereka akan dibuang. Si kemudian bertanya kepada Jong-a, "Kau tahu seperti apa master yang kau layani? Apa kau tidak takut?" Jong-a mengakui bahwa tentu saja dirinya takut. Namun ia melayani Yeon Sahyeon bukan karena ingin bergantung kepadanya. Ia melakukannya karena ingin menjadi seperti dirinya. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki. Seseorang berlari menuju mereka. Si dan Jong-a langsung bersiap. Namun ternyata, orang itu adalah Geumju. Geumju berlari dengan panik sambil meminta mereka menunjukkan jalan keluar dari gang belakang Loyang. Si langsung bingung. "Apa maksudmu? Ini bukan gang belakang." Jong-a kemudian menyadari sesuatu. Geumju sudah tidak waras. Pikirannya telah dipengaruhi oleh aura master. Namun karena merasa diabaikan, Geumju justru semakin marah. Ia memaksa Si dan Jong-a untuk menunjukkan jalan keluar. Tiba-tiba, lengannya memanjang dan menyerang mereka berdua. Jong-a langsung meminta Si mundur. Dengan sigap, Jong-a menangkap lengan Geumju, lalu menariknya dengan kekuatan yang membuat tubuh Geumju terpental. Si langsung terkejut. Ia tidak menyangka Jong-a mampu melakukan hal seperti itu. Jong-a kemudian menjelaskan bahwa ia menggunakan kekuatan matanya untuk membaca pergerakan serangan Geumju. Mata emasnya mampu melihat gerakan lawan dengan sangat jelas. Geumju yang melihat kemampuan itu semakin marah. Ia kembali menyerang. Namun kali ini, Jong-a mampu membaca setiap gerakannya. Serangan demi serangan Geumju berhasil dihindari. Bahkan Jong-a mulai membalikkan keadaan. Ia menyerang Geumju tanpa ampun. Si hanya bisa terpaku melihat pertarungan tersebut. Jong-a tidak memiliki ki. Staminanya juga hanya setara manusia biasa. Namun setiap pukulan yang ia lakukan selalu tepat sasaran. Seolah-olah ia mampu melihat serangan Geumju sebelum serangan itu benar-benar datang. Geumju sendiri tidak percaya dengan apa yang terjadi. "Ini mustahil. Aku dikalahkan oleh seorang pelayan. Mata itu, aku tidak bisa kabur dari mata keji itu." Geumju kemudian menyadari sesuatu. Jika pertarungan terus berlanjut, stamina Jong-a pada akhirnya akan habis. Mungkin saat itulah ia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun jika ia terlalu lama berada di sini, topeng putih itu akan datang. Geumju akhirnya memutuskan untuk melarikan diri. Namun belum sempat ia pergi jauh, tangan-tangan kegelapan tiba-tiba muncul. Tangan itu langsung mencengkeram tubuh Geumju dan menariknya kembali. Geumju berteriak meminta dilepaskan. Kemudian terdengar sebuah suara. "Jadi bagaimana, Jong-a, setelah kau menguji kekuatanmu?" Geumju langsung terdiam. Suara itu, ia mengenalnya. Yeon Sahyeon telah datang. Jong-a kemudian menundukkan kepalanya. "Master, saya masih jauh dari cukup." Yeon Sahyeon kemudian memuji Si karena sudah bekerja keras. Ia menyuruh Si untuk beristirahat. Si mengucapkan terima kasih. Namun dalam pikirannya, ia masih tidak percaya. Tuan muda Yeon Sahyeon ternyata adalah sosok penguasa kegelapan yang selama ini mereka bicarakan. Di tengah pembicaraan itu, Kim Munju kembali berteriak, "Lepaskan aku, akan kuhancurkan setiap inci tubuh kalian." Yeon Sahyeon menatapnya dengan tenang. Ini bukan saat yang tepat untuk mengobrol. Geumju akhirnya mulai memohon, "Tolong ampuni aku kali ini saja. Aku tidak akan menginjakkan kaki lagi di Loyang. Mulai sekarang aku akan berbuat baik." Yeon Sahyeon bertanya dengan tenang, "Benarkah mulai sekarang kau akan melakukan perbuatan baik?" Geumju langsung mengangguk. "Ya, tentu saja. Kau hanya perlu melihatnya. Atau kau bisa menjadikanku budakmu. Aku akan melakukan apapun yang kau suruh." Namun Yeon Sahyeon tidak tertarik dengan semua perkataan itu. Ia berjalan mendekati Geumju. "Kau kira dengan mengatakan hal seperti itu, aku akan mengampunimu begitu saja?" Geumju yang masih terdesak ternyata belum kehilangan kesombongannya. Ia kembali mengancam Yeon Sahyeon. "Aku adalah pemilik Sword House Bronze Token dari klan pedang Loyang. Kalau aku mati, klan pedang akan melakukan penyelidikan. Saudaramu yang melihatmu sebagai duri dalam daging akan mengincarmu." Yeon Sahyeon sama sekali tidak terlihat takut. Justru sebaliknya, ia menatap Geumju dengan tenang. "Suruh mereka melakukannya, mau ada orang yang memburuku atau tidak. Segala sesuatu yang busuk pada akhirnya akan kulahap. Suruh mereka melakukannya sama seperti dirimu." Tiba-tiba, cipratan darah berserakan.
Geumju akhirnya mati di tangan Yeon Sahyeon. Dan dengan kematian Geumju, pertarungan panjang melawan sekte Blackbone akhirnya mencapai akhirnya. Namun kejadian ini bukanlah akhir dari semuanya. Karena setelah kemunculan topeng putih, dunia Murim mulai menyadari bahwa ada sosok yang jauh lebih mengerikan sedang berjalan di antara mereka. Setelah pertarungan panjang melawan Geumju, Yeon Sahyeon akhirnya berhasil mengalahkannya. Namun, sesuatu yang tidak terduga justru terjadi. Geumju tiba-tiba membuka matanya. Ia masih hidup. Geumju terdiam beberapa saat, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ia melihat sekelilingnya dan baru menyadari bahwa dirinya kembali berada di dalam gua persembunyian. Padahal sebelumnya, ia yakin dirinya telah dibunuh oleh Yeon Sahyeon. Geumju kemudian memeriksa seluruh tubuhnya. Jari-jarinya kembali seperti semula. Tidak ada luka. Tidak ada bagian tubuh yang hilang. Semuanya kembali normal. Geumju pun mulai berpikir, jangan-jangan Great Sorcery benar-benar membuatku hidup kembali? Untuk pertama kalinya, Geumju menyadari bahwa ritual terlarang yang selama ini ia gunakan ternyata memberinya kemampuan yang jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Ia benar-benar bisa kembali hidup, namun Geumju tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu terlalu lama. Ia tahu satu hal, kalau Yeon Sahyeon menemukannya lagi, ia akan mati lagi. Karena itu, Geumju segera keluar dari gua tersebut. Ia kemudian menyamarkan dirinya sebagai wanita biasa. Tidak ada lagi penampilan yang menunjukkan bahwa dirinya adalah Geumju. Tujuannya hanya satu, meninggalkan Luoyang sejauh mungkin. Ia ingin pergi dari tempat itu. Semakin jauh dari Yeon Sahyeon, semakin besar kemungkinan dirinya bisa bertahan hidup. Tidak lama kemudian, Geumju mendengar percakapan dua orang pria. Mereka sedang membicarakan perjalanan menuju desa berikutnya yang akan mereka singgahi. Mendengar pembicaraan itu, Geumju langsung mendapatkan sebuah ide. Ia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk ikut menumpang bersama rombongan pedagang. Dengan begitu, ia bisa meninggalkan Luoyang tanpa harus berjalan sendirian. Namun Geumju ternyata sama sekali tidak berubah. Ketika rombongan itu sampai di sebuah jalan pegunungan yang sepi, Geumju menunjukkan sifat aslinya. Seluruh rombongan dagang tersebut dibunuh. Harta benda mereka dirampas. Setelah itu, Geumju meninggalkan tempat tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju Henan. Dan ternyata itu bukanlah kejadian terakhir. Setiap kali uangnya habis, Geumju kembali melakukan hal yang sama. Ia merampok rombongan pedagang. Ia merampok para pengembara yang berpapasan dengannya. Sedikit demi sedikit, Geumju terus bergerak semakin jauh. Sampai akhirnya, ia tiba di Yunnan. Di sana, Geumju menemukan sebuah benteng yang dikuasai kelompok bandit gunung. Dengan kekuatannya, ia merebut benteng tersebut. Dan kemudian, Geumju menjadikan dirinya sebagai pemimpin mereka. Ia kembali mendapatkan kekuasaan, kembali mendapatkan anak buah, dan kembali menjalani kehidupan yang sama seperti sebelumnya. Sampai suatu hari, salah satu anggota kelompoknya datang membawa informasi. Ada sebuah rombongan dagang besar yang sedang melewati wilayah mereka. Mendengar laporan tersebut, Geumju tersenyum dengan penuh niat buruk. Ia kemudian memerintahkan seluruh anggotanya untuk merampok rombongan tersebut. Mereka pun segera bergerak. Rombongan dagang itu dikepung. Geumju kembali melakukan apa yang selama ini ia lakukan, merampas harta orang lain. Namun, di tengah suasana itu, terdengar sebuah suara. Kau tampak sangat menikmatinya. Seketika, tubuh Geumju membeku. Wajahnya berubah. Ia langsung menoleh ke kanan. Tidak ada siapa-siapa. Ia menoleh ke kiri. Tetap tidak ada siapa-siapa. Geumju mulai panik. Dia mencoba mencari sumber suara tersebut. Namun, tidak ada seorang pun di sekelilingnya. Sampai akhirnya ia melihat sesuatu. Jari kelingkingnya sudah terputus. Geumju langsung membeku, karena pada saat yang sama, Yeon Sahyeon sudah berdiri di sampingnya. Keringat dingin mulai mengalir. Ketakutan yang selama ini ia coba hindari, kembali menghantuinya. Yeon Sahyeon hanya menatapnya, kemudian berkata dengan tenang, "1." Geumju langsung berteriak, "Tidak!" Dan sesaat kemudian, Geumju kembali mati. Namun ketika ia membuka mata, Geumju kembali berada di gua persembunyiannya. Ia terdiam, kemudian mulai memahami apa yang terjadi. Yeon Sahyeon, dia mengejarku. Ia sadar bahwa Yeon Sahyeon mampu menemukan keberadaannya sejauh apapun ia pergi. Geumju mulai berpikir, baiklah, aku tidak akan membunuh lagi. Aku tidak mau terus dikejar olehnya. Mulai sekarang aku akan hidup dengan damai. Untuk pertama kalinya, Geumju mencoba mengubah hidupnya. Ia meninggalkan gua, kemudian berjalan menuju arah timur. Ketika lapar,
Ia hanya berburu binatang untuk mengisi perutnya. Ketika haus, ia mencari sumber air terdekat. Ia tidak lagi merampok manusia. Ia terus berjalan sampai akhirnya menemukan sebuah suku nomaden yang tinggal di padang rumput luas. Gumju kemudian menjadi bagian dari suku tersebut. Di sana ia bertarung melawan orang-orang suku yang kuat. Dan dengan kekuatannya, ia berhasil mengalahkan mereka. Karena kemampuannya, Gyeongju kemudian dipercaya menjadi pemimpin pasukan berkuda. Namun, sekali lagi, kekuasaan mulai mengubah dirinya. Setelah menjadi pemimpin, Gyeongju mulai menyerang suku-suku lain. Ia memperluas kekuatannya. Ia menyerap kelompok lain untuk memperkuat dirinya. Dan tanpa ia sadari, ia kembali menjadi Gyeongju yang sama. Sampai dalam perjalanan, ia kembali bertemu dengan Yeon Sahyeon. Gyeongju bahkan belum sempat melakukan apapun. Yeon Sahyeon hanya berkata, "1," dan sekali lagi, Gyeongju mati. Setelah itu, Gyeongju kembali membuka matanya. Sekali lagi, ia berada di gua yang sama. Ia mulai sadar bahwa Great Sorcery benar-benar mengembalikan hidupnya setiap kali ia mati. Kali ini, Gyeongju mengambil keputusan yang berbeda. Ia akan benar-benar berubah. Ia meninggalkan gua dan memilih menjadi seorang biksuni. Dalam hatinya, Gyeongju berkata, "Kali ini aku benar-benar tidak akan membunuh siapapun. Kalau aku benar-benar berubah, Yeon Sahyeon pasti akan berhenti datang kepadaku." Untuk sementara, Gyeongju merasa sedikit damai. Meskipun kehidupan sebagai biksuni sebenarnya tidak cocok untuknya, tapi ia mencoba menjalaninya. Namun, saat malam tiba, Gyeongju melihat sesuatu di langit. Sosok Yeon Sahyeon. Gyeongju langsung terkejut. Ketakutan kembali memenuhi pikirannya. Dan Yeon Sahyeon hanya berkata, "1." Sekali lagi, Gyeongju mati. Ketika sadar, ia kembali berada di dalam gua. Kali ini, kesabaran Gyeongju benar-benar mulai habis. Ia keluar dari gua dan membantai siapapun yang berada di hadapannya. Kemudian ia berteriak dengan penuh kemarahan. "Sampai kapan kau akan mengikutiku? Hidup lurus pun masih belum cukup bagimu?" Namun, sebelum Gyeongju bisa melakukan apapun, Yeon Sahyeon sudah berdiri di belakangnya. Ia hanya mengatakan satu kata, "1." Dan Gyeongju kembali mati. Siklus itu terus berulang. Gyeongju hidup. Gyeongju mencoba melarikan diri. Gyeongju mencoba mengubah hidupnya. Namun pada akhirnya, Yeon Sahyeon selalu datang. Dan setiap kali itu terjadi, Gyeongju selalu mati. Kemudian, ia kembali hidup di dalam gua yang sama. Lalu semuanya kembali dimulai dari awal. Tidak peduli kemana Gyeongju pergi. Tidak peduli siapa yang ia temui. Tidak peduli kehidupan seperti apa yang ia jalani. Akhirnya, Yeon Sahyeon selalu menemukannya. Dan Gyeongju selalu kembali ke gua tersebut. Entah sudah berapa kali siklus itu terjadi. Pada suatu waktu, Gyeongju kembali membuka matanya. Ia terdiam di dalam gua. Tidak ada lagi ekspresi marah. Tidak ada lagi kesombongan. Yang tersisa hanyalah kelelahan. Dalam pikirannya, sebuah pertanyaan terus berputar. Lagi, ini sudah yang keberapa kali? Gyeongju bahkan sudah tidak peduli lagi. Ia tidak tahu berapa kali dirinya telah hidup dan mati. Puluhan kali atau ratusan kali, ia sudah kehilangan hitungan. Yang ia tahu hanyalah, setiap kali ia mati, ia akan kembali ke tempat ini. Dan setiap kali ia mencoba melarikan diri, Yeon Sahyeon akan menemukannya. Gyeongju mulai menyadari bahwa masalahnya bukan lagi tentang tempat, bukan tentang Loyang, bukan tentang Henan, bukan tentang Yunnan, bukan pula tentang bagaimana cara menyembunyikan dirinya. Karena selama dirinya masih hidup, Yeon Sahyeon akan terus datang. Gyeongju mulai merasa dirinya terjebak dalam sebuah mimpi buruk yang tidak memiliki akhir. Apa aku akan terus terjebak dalam siklus ini? Apa aku akan terus hidup hanya untuk dibunuh lagi? Bahkan kalau aku menjadi gila demi melarikan diri darinya, aku tetap tidak bisa kabur. Gyeongju mulai ketakutan. Ia merasa seperti tidak memiliki jalan keluar. Selama dirinya masih hidup, ia tidak akan pernah bisa lepas dari Yeon Sahyeon. Dan tiba-tiba, Gyeongju merasakan sesuatu. Ia langsung terdiam. Matanya perlahan bergerak ke atas. Karena tepat di atasnya, Yeon Sahyeon sudah berdiri. Sekali lagi, ia berhasil menemukannya. Gyeongju langsung gemetar. Kemudian ia berkata dengan suara penuh keputusasaan. Lagi dan lagi. Kapan semua ini akan berakhir? Gyeongju menatap Yeon Sahyeon. Kemudian pertanyaan yang paling ia takuti akhirnya keluar dari mulutnya. Jangan-jangan ini akan berlangsung selamanya? Yeon Sahyeon hanya tersenyum, tidak menjawab. Tidak menjelaskan apapun, hanya tersenyum. Dan justru senyuman itu membuat Gyeongju semakin ketakutan. Namun Gyeongju kemudian mengepalkan tangannya.
Ia mencoba mempertahankan kewarasannya. Meskipun kau menyiksaku sampai aku merasa akan menjadi gila, aku akan tetap berdiri teguh. Aku tidak akan pernah membiarkan pikiranku hancur. Setelah berkali-kali terjebak dalam siklus penderitaan yang tak berujung, Geumju akhirnya kembali berhadapan dengan Yeon Sahyeon. Dan kali ini, semuanya benar-benar berakhir. Setelah membunuh Geumju, Yeon Sahyeon kembali memasuki alam bawah sadarnya. Di sana, ia kembali bertemu dengan makhluk immortal yang sebelumnya pernah ia temui. Yeon Sahyeon masih memikirkan banyak hal. Tentang kekuatan yang ia miliki, tentang jalan yang sedang ia tempuh, dan tentang nasib orang-orang yang telah menjadi korban dari dunia yang penuh dengan ketidakadilan. Kemudian makhluk immortal itu mulai menjelaskan asal-usul kekuatan yang dimiliki Yeon Sahyeon. Ia berkata, di zaman yang telah lama terlupakan, di zaman kuno, atau mungkin hanya dalam sebuah mitos, bahkan mungkin di dunia lain yang tidak pernah diketahui manusia, ada orang-orang yang melalui kerja keras dan penderitaan berhasil memperoleh kekuatan spiritual yang sangat besar. Mereka bahkan mendapatkan kehidupan yang melampaui batas manusia biasa. Namun semakin lama mereka hidup, mereka justru semakin menyadari satu hal. Dunia ini tidak pernah benar-benar adil. Mereka melihat bagaimana kejahatan terus terjadi, bagaimana orang-orang yang tidak bersalah harus menderita, dan bagaimana kejahatan seringkali bertahan karena dunia hanya memilih untuk menutup mata. Kebencian mereka terhadap ketidakadilan itu pun semakin dalam. Mereka mulai mengutuk langit, mengutuk bumi, dan pada akhirnya, mereka bahkan mengorbankan diri mereka sendiri. Semua itu dilakukan demi melahirkan sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada dalam sejarah. Seorang demon. Namun, Sutra of Vanquishing Darkness and Rending the Heavens tidak muncul begitu saja di dunia ini. Kitab itu hanya hadir melalui seseorang yang disebut Bound One. Dan ternyata, kitab tersebut tidak diciptakan demi Bound One. Justru sebaliknya, para Bound One yang telah kehilangan kegunaannya, pada akhirnya akan dilahap oleh sutra itu sendiri. Sama seperti jiwa-jiwa jahat lainnya, makhluk immortal itu kemudian menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri dari tempat tersebut. Sebuah tempat di mana tidak ada makhluk hidup yang benar-benar terbebas dari rantai penderitaan. Tempat di mana seseorang hanya bisa menunggu sampai seluruh perbuatannya mendapatkan balasan. Dan beberapa orang menyebut tempat itu sebagai neraka. Di dalam sana, mereka akan terus menderita tanpa akhir. Penderitaan itu menjadi nutrisi bagi Sutra of Vanquishing Darkness and Rending the Heavens. Dan bahkan sampai sekarang, sutra tersebut masih terus bertumbuh, menggunakan penderitaan dan jiwa-jiwa itu sebagai makanannya. Mendengar penjelasan tersebut, Yeon Sahyeon akhirnya mulai memahami. Jadi selama ini, kekuatan yang ia miliki bukanlah sekadar kekuatan biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih mengerikan di balik kitab tersebut. Kemudian makhluk immortal itu kembali bertanya kepada Yeon Sahyeon, apakah mereka yang tidak bisa kau selamatkan masih membebanimu? Mendengar pertanyaan itu, Yeon Sahyeon terdiam sejenak. Lalu ia menjawab bahwa ia terus melihat wajah para korban. Ia melihat keluarga pengrajin topeng yang mati karena ketidakadilan. Ia melihat jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang menjadi korban dari sekte Blackbone. Dan ia juga masih mengingat gunungan mayat yang pernah ia lihat di dalam gua bawah tanah. Wajah mereka seolah terus muncul di hadapannya. Yeon Sahyeon kemudian berkata, jika Yang Mulia Dark Heaven bergerak sedikit lebih cepat, mungkin ia bisa menyelamatkan mereka. Mendengar jawaban itu, makhluk immortal tersebut terdiam. Lalu ia kembali bertanya, kau melihat jiwa para korban? Yeon Sahyeon menjawab bahwa memang ia melihat mereka. Namun, apa yang ia lihat terasa berbeda. Ia mulai bertanya-tanya, apakah Sutra of Vanquishing Darkness and Rending the Heavens yang menunjukkan semua jiwa itu kepadanya? Makhluk immortal itu pun menjawab bahwa semua itu tidak nyata. Yang dilihat Yeon Sahyeon hanyalah kenangan dari sebuah dunia. Kenangan yang sengaja ditunjukkan oleh sutra tersebut kepada para Bound One. Tujuannya sederhana, untuk mengusik hati mereka, untuk membuat mereka semakin tenggelam dalam perasaan, dan pada akhirnya, membuat mereka melahap lebih banyak jiwa jahat, dengan lebih cepat. Namun kemudian, makhluk itu mengatakan sesuatu yang cukup mengejutkan. Baginya, kitab itu adalah keluarganya, dan mau bagaimanapun, makhluk itu masih menganggap Yeon Sahyeon sebagai orang yang baik, karena dapat melihat evil soul yang bahkan tidak memiliki hubungan langsung dengannya. Mendengar hal itu, Yeon Sahyeon hanya bergumam,
Sejak aku menjadi seorang Bound One, aku merasa seperti telah kehilangan kemanusiaanku. Namun makhluk immortal itu langsung membantahnya. Yeon Sahyeon tidak kehilangan kemanusiaannya. Kemanusiaannya hanya sedang dirusak oleh Sutra of Vanquishing Darkness and Rending the Heavens. Makhluk itu kemudian memperingatkannya, Yeon Sahyeon harus berhati-hati jika kemanusiaannya mulai menipis, namun di saat yang sama, ia juga harus berhati-hati jika kemanusiaannya menjadi terlalu dalam. Yeon Sahyeon pun memahami maksud dari perkataan itu. Jika seluruh sisi kemanusiaannya habis, yang tersisa hanyalah kegilaan. Namun jika ia terlalu larut dalam rasa kemanusiaan, ia juga bisa kehilangan dirinya sendiri. Karena penderitaan yang ia lihat akan terus menghantui pikirannya. Makhluk immortal itu pun tersenyum. Ia berkata, Yeon Sahyeon adalah orang yang tajam, dan ia percaya Yeon Sahyeon akan mampu menemukan keseimbangan. Tak lama kemudian, Yeon Sahyeon kembali membuka matanya. Ia telah kembali ke dunia nyata. Perlahan, ia melepaskan topeng putih yang menutupi wajahnya. Dan di hadapan Si serta Jong-a, tangan-tangan kegelapan mulai bergerak. Kegelapan itu perlahan menelan tubuh Gyum-ju. Si hanya bisa menatap dengan wajah ketakutan. Ia baru saja menyaksikan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan logika manusia. Namun berbeda dengan Si, Yeon Sahyeon hanya berdiri dengan tenang. Ia memperhatikan proses tersebut sampai semuanya benar-benar selesai. Dan setelah itu, tidak ada lagi yang tersisa. Yeon Sahyeon kemudian menoleh ke arah Si. Lalu ia bertanya, "Sepertinya ada sesuatu yang ingin kau tanyakan kepadaku?" Si pun akhirnya memberanikan diri. Ia bertanya, apa alasan Yeon Sahyeon mengungkapkan identitasnya kepadanya? Yeon Sahyeon menjawab dengan tenang, karena kedepannya aku membutuhkan banyak orang. Orang-orang yang tidak akan tumbang, orang-orang yang tidak akan berubah, dan orang-orang yang bersedia mengorbankan segalanya. Mendengar jawaban itu, Si langsung terlihat tegang. Kemudian ia bertanya, apakah aku terlihat seperti orang itu di matamu? Namun Yeon Sahyeon justru menjawab dengan santai. Bukankah kau terlalu mempercayai orang yang baru kau kenal selama beberapa hari? Kemudian ia menyebut sebuah nama, Spring of Luoyang. Seketika itu juga, wajah Si berubah. Ia langsung terkejut. Bagaimana Yeon Sahyeon bisa mengetahui nama organisasi rahasia tersebut? Dengan panik Si bertanya, bagaimana kau bisa mengetahui itu? Namun Yeon Sahyeon hanya menjawab dengan tenang. Si tidak perlu khawatir. Klan Pedang Luoyang masih belum mengetahui keberadaan organisasi tersebut. Dan untuk masalah lainnya, mereka bisa membicarakannya lain kali. Karena sekarang, Yeon Sahyeon lapar. Ia ingin pergi makan. Tiba-tiba Jong-a langsung berbicara. Master, aku sudah menyiapkan makanan untuk Anda. Makanan tersebut hanya perlu dihangatkan sebelum disajikan. Mendengar itu, ekspresi Yeon Sahyeon langsung berubah. Ia terlihat sangat senang. Namun sebelum pergi, ia kembali melirik ke arah Si, lalu berkata, pikirkan baik-baik. Ini adalah kesempatan terakhir yang bisa kutawarkan kepadamu. Si hanya bisa terdiam. Jong-a kemudian memanggil kakaknya, lalu ia pergi bersama Yeon Sahyeon. Sementara Si masih berdiri sendirian. Di dalam pikirannya, ia terus memikirkan jalan yang ditempuh oleh Yeon Sahyeon. Sebuah jalan yang berada jauh di luar pemahaman manusia biasa. Jalan di mana gunungan mayat dan lautan darah tersebar di sepanjang Demonic Path of the Netherworld. Jalan yang ditempuh oleh Yang Mulia Dark Heaven. Sebuah jalan yang dibanjiri oleh darah. Dan Si pun mulai bertanya kepada dirinya sendiri, apakah ia benar-benar memiliki tekad untuk melangkah di jalan yang sama? Beberapa waktu kemudian, suasana kembali berpindah ke kota Luoyang. Kota itu terlihat ramai seperti biasanya. Orang-orang berjalan ke sana kemari. Tidak ada yang mengetahui bahwa di balik kedamaian kota tersebut, seseorang sedang mempersiapkan sesuatu. Di atas salah satu genting bangunan, Yeon Sahyeon duduk sendirian. Ia memperhatikan kota Luoyang dari kejauhan. Namun tak lama kemudian, seseorang datang menemuinya. Ternyata itu adalah Si. Si akhirnya datang. Setelah memikirkan tawaran Yeon Sahyeon, ia kemudian bertanya, berapa banyak yang kau ketahui tentang organisasi kami, Spring of Luoyang? Yeon Sahyeon menjawab tanpa ragu. Itu adalah kelompok rahasia yang terdiri dari orang-orang baik, yang ingin berbuat baik demi Luoyang. Mendengar jawaban tersebut, Si kembali terkejut. Ia tidak menyangka, Yeon Sahyeon benar-benar mengetahui banyak hal. Namun kemudian, Si mulai tersenyum. Ia menjelaskan,
bahwa anggota Spring of Luoyang adalah orang-orang yang tidak mampu hanya diam melihat ketidakadilan. Mereka memilih untuk bangkit. Mereka ingin memperbaiki ketidakadilan kecil. Namun masalahnya, ketidakadilan kecil hanyalah bagian dari masalah yang jauh lebih besar. Dan untuk menyelesaikan ketidakadilan besar, mereka harus menghadapi sesuatu yang bahkan lebih besar lagi. Itulah sebabnya mereka selalu kewalahan. Si memberikan sebuah contoh. Membagikan makanan kepada orang yang kelaparan memang bisa membantu. Namun itu bukanlah penyelesaian yang sebenarnya. Karena seseorang harus mencari tahu apa penyebab mereka sampai kelaparan. Dan jika penyebabnya tidak dihentikan, maka masalah itu akan terus muncul. Mendengar penjelasan si, Yeon Sahyeon terlihat sedikit tercengang. Namun kemudian ia memberikan sebuah pertanyaan. Bukankah jika kau menghabisi penyebabnya, akan muncul orang lain yang menggantikannya? Karena sistem itulah yang membangun kelompok-kelompok tersebut. Si kemudian bertanya, sepertinya Yeon Sahyeon mengetahui banyak hal tentang lembaga bantuan. Dan ternyata, Yeon Sahyeon memang memiliki hubungan yang jauh lebih dalam dengan semuanya. Ia mengatakan bahwa dialah orang yang menyusun lembaga bantuan Luoyang. Dialah yang membangun aturan dan sistemnya. Semuanya memang dijalankan atas nama ibunya. Namun, seluruh susunan di baliknya adalah hasil pekerjaannya. Sayangnya sekarang, sistem itu hanya tinggal sebuah formalitas. Mendengar pengakuan tersebut, si akhirnya mulai memahami. Ia kemudian bertanya, apakah itu alasan Yeon Sahyeon menjadi yang mulia Dark Heaven? Apakah ia ingin menghukum orang-orang yang telah menghancurkan kota tempat ibunya tinggal? Namun Yeon Sahyeon menjawab bahwa dirinya hanya bertekad untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas semua hal yang selama ini ia abaikan. Tidak peduli dalam wujud apa yang menjalani hidupnya. Sebagai Yeon Sahyeon, sang Swordless Master. Sebagai Yeon Sahyeon, sang Pangeran Agung. Atau sebagai yang mulia Dark Heaven. Karena sekarang, ia telah memutuskan untuk memenuhi tugasnya. Dan semua orang yang bertanggung jawab, harus menjawab atas perbuatan mereka. Tidak peduli apakah mereka hanyalah kelompok kriminal di jalanan Luoyang, gembong dunia bawah, penguasa resmi di tingkat atas, pemimpin sekte besar, atau bahkan kaisar yang berdiri di atas semuanya. Tidak akan ada pengecualian. Dunia ini dibangun dengan hukum rimba. Dunia di mana yang kuat melahap segalanya. Dunia di mana yang lemah kehilangan semua yang mereka miliki dan tidak diberikan apa-apa. Jika semua itu adalah sesuatu yang mereka sebut sebagai susunan alam, maka Yeon Sahyeon akan menerimanya. Namun, ia juga akan menggunakan logika mereka sendiri. Karena mereka yang selama ini berdiri di atas penderitaan orang lain, juga harus siap menerima balasan. Dan pada saat itu, Yeon Sahyeon perlahan mengenakan kembali topeng putihnya. Karena mulai sekarang, seluruh orang yang selama ini bersembunyi di balik kekuasaan, kejahatan, dan hukum rimba harus bersiap. Sebab, palu besi pembalasan akhirnya mulai bergerak. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Kita akan lanjutkan di part berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Komik Timur agar tidak ketinggalan alur cerita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.